Hingga kini, polemik perebutan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara masih terus bergulir. Terbaru, Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap terkait hal ini. Disebutkan jika dirinya akan mengambil alih sengketa ini seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya, upaya ini dilakukan usai Presiden berkomunikasi dengan DPR pekan lalu. Hari ini, Kemendagri mengagendakan evaluasi menyeluruh untuk mengejar penyelesaian terkait perihal ini. Bagaimana hasilnya? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Zami Karsayuda dan Herman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore kali ini akan mengulas polemik perizinan flora wisata Santera de la Ponte di Pujon, Kabupaten Malang. Usaha perluasan lahan membuat flora wisata Santera de la Ponte harus berurusan dengan perizinan. Besarnya minat masyarakat terhadap area wisata ini membuat pihak manajemen melakukan perluasan area. Namun begitu, proses perizinan urung juga rampung. Bagaimana kelanjutan masalah ini? Ikuti ulasannya bersama redaktur Detik Jatim selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Berita menggemparkan muncul dari skena permusikan Indonesia. Gusti Iron Wibowo atau lebih dikenal sebagai Gusti Wio dikabarkan meninggal dunia. Dokter menduga Gusti mengalami tekanan darah tinggi yang memicu gangguan pada jantungnya. Lalu, apa faktor yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi? Simak diskusinya bersama redaktur Detik Health di penghujung acara nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Menyapa Detikers di sore hari ini. Di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Piu piu piu. Kurang semut sekali ya. Padahal ada kecerekan di situ. Oh iya. Tapi oke, nggak usah aja, nggak usah. Kita lebih. Kita bisa seru dengan diri kita sendiri Yes. aja ya. Oke, Isa, apa kabar hari ini? Baik sekali, how are you today? Hari Senin loh ini. Dan cukup cerah sekali Za, cuaca di luar. Sumpah, alhamdulillah panas ya. banget. Alhamdulillah. Semoga energi, tenaga dan vibes-nya Detikers juga hari ini secerah cuaca kota Jakarta. Amin. Ya. Walaupun masih lama banget Za gajian. Ini tanggal 16, ini tengah-tengah banget Iya loh Za. benar. Tapi kalau boleh ya kita biar semakin memanifestasi bahwa hari ini akan menjadi hari yang baik ya kan. Walaupun udah tinggal sisanya juga, hari ini udah lewat tengah hari juga. Gue mau bersyukur akan satu hal. Yaitu adalah hari ini gue baru aja mengenal dan merasakan salah satu gado-gado terenak dalam hidup gue. Dan ternyata di depan Transka. Serius? Yang jadi mana? kita keluar Yang parkiran dekat masuk. Warteg Bahari? Bukan, jadi kita kan keluar pintu masuk mobil. Ke kiri ada gang tuh, ada sate. Oh iya. Wow. Belambangan, yang ke arah Belambangan kan? Ya kan Jai? Gak tahu, pokoknya itu Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelah sate ya. Iya, enak banget. Enak banget menurut gua. Galon apa ganas? Apa tuh galon? Galon itu gado-gado lontong, Oh. ganas itu gado-gado nasi. Galon, karena gua Galon, suka galon. nasi ngumpul. Oh, nampul, nasi ngumpul. Iya, gua segala bentuk nasi ngumpul gua suka. Lontong, arem-arem, lemper. Nah, nasi tuh menurut gua tuh harus satu sama lain gitu. Jadi segala jenis nasi ngumpul tuh gue suka. Gitu. Ranginang suka. Kalau nasi tuh jangan buyar lah pokoknya. Kira-kira juga nasi sih, beras sih. Enggak ada yang nasi dikeringin, rengginang. Iya ya kan? gitu. Atau beras ketan misalnya Iya, gitu bener. kan. Ya, apa yang kamu syukuri hari ini? Hari ini bersyukur kalau bisa siaran Detikers. Gantiin Edo hari ini, Edo lagi ada urusan dulu. Dipanggil KPK katanya dia. Nggak, tapi kita nggak salah ya dan kita nggak menyebarkan rumor Enggak, karena emang udah dipanggil KPK. dia bilangnya gitu ke kita ya. Detik Finance soalnya Detikers. Jadi ada hubungan-hubungannya lah gitu. Itu ya kan siapa tahu mungkin ada pelatihan atau ada penyuluhan apa atau Betul. ada apa gitu. Atau mungkin jadi saksi kan, saya terima nikahnya. Kan nggak tahu. Oh mungkin orang KPK-nya ada yang menikahkan hari ini. Ya kan, Agak Senin juga ya kawinan. Iya juga sih, jarang banget. Kita juga ini. Kita ucapkan selamat atas pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagwes. Gimana cara baca Dagwes? Legis ya. Baru kemarin. Semoga sakinah mawadah warohmah. Amin. Dan udah pasti keturunan yang diciptakan cakep. Ya. Itu mah udah pasti. Terserah. Iya. Iyalah. Ya kan? Pabriknya bagus. Udah insya Allah itu mah ya.
Ya kan kita ucapkan selamat, kita Iya, kita berbahagia. Kita kondangan online kan, banyak ya. Rame, berita itu kemarin ya? Kan ya? Kemarin. Dan bahkan teman-teman ceria gue tuh banyak yang juga sudah mulai ngikutin beritanya sejak siraman. Oh kan iya. Pakai adat Jawa. Iya. Gitu. Ya. Betul. Kalau misalnya datang ke nikahannya Al sama Alisa, mungkin mau apa? Mau makan apa dulu? Gado-gado. Emang ada gitu? Enggak tahu. Tadi kan lu bilang gado-gado. Ya. Soalnya emang sepekan ini banyak banget berita-berita ini ya Zaya, banyak banget pernikahan Al juga, terus juga yang soal Iran Israel juga belum selesai ya kan. Bahkan hubungannya Iran dan Israel perang itu bisa membuat harga emas Antam itu naik Za. Oh, ini padahal tahun ini tuh udah masuknya all time high ya. Iya. Ini makin naik lagi juga dengan Nyamuk. Terus kena lagi. Jagoan juga lu. Ajaib, keren. Kena Ya. kan? Keren. Iya. Jadi emang ya itu baik lagi ya soal Detik Finance itu memang beritanya tiap hari tuh harga emas tembus rekor. Tembus samping depan. Sorry. Pakai sayap sih. Sorry. Nah ini melansir Detik Finance ya, per hari Senin ini tadi berita jam 9:30 pagi, harga emas itu Antam naik lagi dan sudah semahal di angka naik 8.000 perak Detikers ke level 1.968.000 per gram. Ini tertinggi. Weh, lagi dong. Iya, itu tertinggi lagi lah ya. Karena kemarin sebetulnya beberapa minggu lalu tuh sempat turun ke 1.920.000-an something. Nah gitu. ini jadi naik lagi. 1.968.000. Nah satuan harga emas terkecil tuh Za, ukuran 0,5 gram, berarti kecil banget lah ya. Iya. 0,5 gram itu berada di angka 1.034.000. Sementara harga emas 10 gram dijual dengan harga 19.175.000. Dan ukuran emas terbesar yakni 1.000 gram atau 1 kilo Detikers itu di angka 1.900.908. Gue gak pernah pegang duit sebanyak ini. jadi bingung ya. 900 juta 8. Udah Detikers ya? Iya. Ya itulah 1,9 miliar lah 1 kilo Detikers. Dan memang jika ditarik dalam sepekan terakhir. Wow. Ditarik mundur. Leher. Oh ya, Akit. ketarik juga. Atit Alhan. Atit banget. Lucu banget ya Atit Alhan. Pergerakan harga emas berada di rentang 1.909.000 sampai 1.968.000 per gram. Sementara sebulan terakhir Detikers, harga emas berada di kisaran 1.871.000 sampai 1.968.000 per gram. Berat badan saya 90 kilo dan sekarang 86. Ini ikan, sorry. Dia saya sederhana. Nih ya. Ini kembali lagi juga ke berita pemberitaan pernikahan Al Ghazali dan juga Alisa ya. Masih emas nih. Iya dong, karena kan memang cukup lazim lah ya gitu ya. Kebanyakan pasangan juga nggak cuma public figure I guess, tapi ya kebanyakan mahar itu berupa logam mulia gitu kan. Jadi kalau misalnya harga emasnya nih 1 gramnya itu adalah 1.968.000 per gram. Berarti kalau 16,6 gram logam mulia berapa? 16,6 gram. Saya pakai sempoa dulu bentar. Sempoa ya. Selain itu juga selain juga logam mulia, ada juga mahar uang tunai dalam bentuk euro yang melambangkan tahun mereka menikah, yakni 2025 ya, yaitu adalah 2025 euro. Kalau tadi 16,6 itu adalah karena tanggal pernikahan 16 Juni. 16,6 gitu. Ini diambil dari insertlife.com gitu ya. Jadi kalau dari CNBC 2025 euro itu setara sekitar 225 juta rupiah. Oh wow. Masih tadi 16 gram? Iya. 31 juta something. 31 juta. Euronya banyak juga tapi. Bener ya. Luar biasa. Wow, semoga semangat untuk para pasangan yang berniat untuk menikah dan belum membeli mahar ya. Karena ini bahan pikiran ini pasti ya. Itu jadi pressure ya. Pressure. Baby. Itu pressure, tolong dibersihin. Oh iya. Itu pressure kan? Bruno Mars ya. Bruno Mars. Betul. Ada apa lagi, Za? Lanjut.
Karena kemarin juga kita sempat cukup ramai juga mengenai adanya aksi unjuk rasa atau mungkin mengungkapkan gitu aspirasi dari para teman-teman ojol. Nah, akhirnya kita yang kepo-kepo emang sebenarnya berapa sih rata-rata penghasilan dari ojol gitu ya. Walaupun sebenarnya ini bukan rata-rata secara keseluruhan. Tapi merupakan rata-rata untuk ojol yang punya level tertinggi atau jawara. Jadi kalau misalnya teman-teman ojol ini sering gitu ya ngojolnya atau di atas sekitar 6 jam per hari, itu baru bisa mencapai level jawara itu. Sementara kan banyak juga ya teman-teman ojol atau mungkin driver taksi online juga yang memang sehari cuma 2 jam atau pulang kantor atau mungkin weekend aja gitu. Itu udah pasti levelnya di luar level juara. Nah, ternyata kalau misalnya driver dengan level tertinggi atau jawara dan durasi kerjanya 6 jam per hari, upahnya itu bisa melampaui UMR Jakarta. Contoh ya, ini di Bali, pengemudi tingkat jawara rata-rata bekerja 25 hari dalam sebulan. Dengan total durasi narik 153 jam atau 6 jam per hari. I think cukup ini ya, cukup manusiawi lah ya, 6 jam per hari itu kayak jam kerja juga gitu ya. Jumlah orderan yang berhasil diselesaikan itu 486 dengan rata-rata penghasilan Rp6.839.136. Itu di Bali. Sementara di Makassar, kalau jumlah orderan yang diselesaikan itu jauh lebih tinggi, yaitu 570 order. Nah, bila bekerja selama 166 jam dalam 26 hari, atau sekitar 6 jaman juga per harinya, itu penghasilan sekitar 6.480.518 per bulan. Sementara upah UMR Jakarta tahun ini tuh di Rp5.396. 5.396.761 rupiah. Jadi nominalnya katanya disebutkan 1 jutaan lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan dari mitra driver Grab di level jawara. Jadi ya kalau aku kan penggunanya banget ya Kak. I don't drive in this city. Jadinya ya kalau keluar rumah ya otomatis minimal 2 kali. Karena pergi dan pulangnya gitu kan. Pakai kendaraan online. Mau itu yang motor atau yang mobil gitu ya. Jadinya semangat untuk para driver ojol gitu. Karena ternyata bisa juga mendapatkan penghasilan yang cukup banget gitu ya. Dan tentunya juga pasti ya sama lah mau pekerjaannya apapun juga hasilnya itu tidak akan mengkhianati jerih payah yang jerih payah ada. tidak mengkhianati hasil. Betul, karena makin banyak jamnya makin gede juga. Kerja keras kan. Walaupun memang tadi juga gue setuju sama lu, sekarang ini ojol itu jadi kayak transportasi wajib gak sih? Maksudnya oke lah kita punya transportasi umum begitu kan. Kayak misalnya ada Transjakarta, ada LRT. Tapi kadang dari titik poin A untuk menuju ke sana tanggung tuh, itu nggak, maksudnya kalau naik Jaklingko mungkin nggak cepat gitu kan, atau mungkin naik apa gitu, mau naik kuda bingung di mana taruhnya, soalnya makibau kan lebih kecil. Makibau tuh apa? Kartun zaman dulu. Tahu, tapi kenapa makibau? Ya kan kuda. Kan gue bilang tadi kalau naik kuda kan susah. Makibau tuh kuda. Enggak, bukan kuda Nil. Lanjut. Nah Cari dulu makibau. Itu zaman dulu banget. Nah ini juga Detikers ini. Ini berita yang cukup menyedihkan sebenarnya ya. Dikutip dari Detik Finance, 28 juta warga Indonesia itu masih susah dapat air bersih. Kebayang gak Za? 2025 air bersih masih susah. Diungkapkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Kemenko IPK menyebut masih ada sebanyak 28 juta warga Indonesia yang mengalami kesulitan akses air bersih. Sedangkan 80% pasokan air di Indonesia dipergunakan untuk sektor pertanian. Ini quote on quote dari Sekretaris Kemenko IPK Ayodia GL Kalake mengatakan informasi tersebut berdasarkan pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Kementerian PU hingga Maret 2025. Dan kondisi itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Katanya memang 28 juta warga Indonesia harus mendapatkan perhatian dalam akses air bersih setiap hari. Apalagi 80% dari total pasukan air bersih itu digunakan untuk sektor pertanian. Mengutip data United Nations World Water Development 2024, Ayodia mengatakan sebanyak 2,2 miliar orang di dunia belum mempunyai akses air minum dan sebanyak
3,5 miliar manusia hidup tanpa sanitasi yang layak. No. Sejak tahun 2000, lebih dari 1.600 konflik telah terjadi karena air. Nah, harusnya air bersih ini menjadi hak ya dari setiap warga negara Indonesia juga gitu ya. Air, tanah, dan kekayaannya jadi hak Indonesia. Jadi jangan sampai justru karena kekurangan air bersih gitu ya, jadinya ada konflik yang terjadi juga gitu. Bahkan belum selesai, Indonesia sendiri itu 50 lebih dari 50% sumber daya airnya itu tercemar. No. Terancam pencemaran. Tidak. Can you imagine that? Why? No. Kenapa never nggak pernah? Ya kan? Malah sejak beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia terus memperkuat pembangunan infrastruktur air, di antaranya melalui pembangunan dan rehabilitasi lebih dari 60 bendungan nasional. Sejak tahun 2015 sampai 2023, Kementerian PU membangun 61 bendungan yang mencakup area seluas 1,18 juta hektar dengan rata-rata pembangunan 131.000 hektar per tahun. Oh wow. Air bersih loh 2025 sahabat. Ya. Dan sanitasi itu memang masih ya apa ya, pengalaman gua dulu sih tahun 2010-an lah. Waktu itu ke Papua pernah ngelihat anak-anak kecil di sana dikasih ini odol buat sikat gigi, buat sanitasi kan. Pasta gigi, dikasih pasta gigi. Mereka dimakan karena mereka nggak ngerti. Bahkan bukan cuma itu, mereka aja, ini gue bukan menjelekan ya, tapi emang fakta yang terjadi di sana tuh seperti itu gitu. Bahkan mereka tuh cuci tangan tuh mereka bingung, dikasih sabun tuh mereka bingung harus diapain gitu. Karena memang ya bahkan bukan cuma air yang merata aja gitu, dan ya sanitasi itu kan menjadi suatu perhatian yang harus banget gitu loh. Karena itu kan ujung-ujungnya kemana ke kesehatan. Betul. Iya kan. Nanti kalau kesehatan misalnya kenapa-napa ya udah susah tuh semuanya tuh. Ekonominya juga harus bawa ke rumah sakit, tapi rumah sakit juga mungkin nggak banyak gitu loh. Complicated gitu loh, Za. Complicated. Baik. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi perhatian juga ya. Iya, harus lah. Gitu, dari pusat maupun juga dari daerah nih ya, biar kita sama-sama menjadi warga Indonesia tapi dapat hak kita sebagai warga negara Indonesia juga sama gitu, merata gitu, baik itu yang di kota besar ataupun juga di daerah atau di pelosok dan terpencil juga. Gitu. Habis ini kita akan beralih juga. Ini sebenarnya intro to salah satu segmen kita juga di akhir di Sunset Talk juga, bahwa sebelumnya juga tim Detik Sore dan dari Detikcom juga mengucapkan berbelasungkawa ya, turut berbelasungkawa, turut berduka cita sedalam-dalamnya juga atas kepergian satu musisi, satu seniman, satu komedian yang luar biasa, yang sayangnya harus meninggalkan kita juga di usia yang sangat muda, dan tentunya juga memberikan banyak impresi yang luar biasa buat kita juga gitu ya, terutama kita yang juga menikmati konten-kontennya, podcastnya. Kak Edo bahkan sempat nonton show live-nya juga di Java Jazz kemarin gitu ya. Mudah-mudahan Gusti Irwan atau yang kita kenal sebagai Gusti Will bisa diterima di samping Allah Subhanahu wa taala ya, di samping Tuhan yang Maha Kuasa, dan kemudian juga keluarga yang ditinggalkan juga bisa dapat ketabahan gitu ya. Nah, termasuk juga yang nanti kita akan bahas karena memang banyak sekali pertanyaan gitu dari netizen mengenai apa yang sebetulnya terjadi, karena almarhum juga terlihat sangat sehat dan fit, and he was everywhere gitu kan ya, ada di konser-konser, ada di kontennya mana-mana gitu ya. Kita melihatnya adalah satu sosok yang sehat dan ceria. Selalu gitu ceria, ya. betul. Tapi sayangnya harus meninggal juga gitu ya, dan diduga salah satu penyebabnya adalah ada penyakit yang tidak terdeteksi gitu ya, dan muncullah spekulasi bahwa adanya hipertensi gitu. Nah, kita akan mengenal juga seperti apa sih penyakit yang membunuh dalam diam ini gitu ya. Apa sih sebetulnya bahayanya, dan termasuk juga kita pengen tahu karena apabila memang ini adalah salah satu penyebabnya gitu atau penyebabnya, berarti gak cuma yang udah tua aja dong yang bisa kena ya kan. Dulu kita ngebayangin kayaknya itu tuh penyakit orang tua. Yang makannya gurih-gurih, ya gak? Iya, betul. Yang suka makan ikan asin lah, yang suka makan ciki-cikian lah, atau jajanan-jajanan asin, keripik-keripikan, emping gitu kan, terus apalagi tuh. Pokoknya enak. Enak. That's why sebenarnya
Itu yang bikin kita jadi wajib untuk membahas ini nanti habis sore nanti bersama dengan Profesor Uyung. Profesor Uyung dari Detik Head langsung kita panggilkan dari lantai 9. Betul. Flying Fox nanti ya. Boleh. Kalau itu nambah penyakit dan nambah kerjaan ya. Kalau ada Flying Fox dari lantai 9 hanya untuk ke studio Azam. Ya kan dia suka petualangan. Oh, Sherina. Ya kan. Sherina kah? Dia pikir. Dia yang kalau paling nggak hebat. salah hari ini Sadam ulang tahun gak sih? Oh, Sadam yang apa? Sadam Ini. R. Sadam. Aduh, bercanda tapi susah. Jangan. Iya. Tahu kan? Iya kan? Iya. Dia pikir gitu kan. Dia yang paling haho gitu. Iya. Oh enggak deh, udah lewat 8 Juni guys. Udah selamat ulang tahun Dam. Ya apa-apa kan tetap kita ucapin. Masih Gemini season. Oh iya Gemini ya tahun ini ya. Sekarang masih Gemini season. Bentar lagi Leo. Juni Juli. Cancer dulu Kak. Gemini. Oh iya Cancer. Agustus. Tuh. Lah Juli juga dapat Leo kali, tengah-tengah Leo. Akhir. Dapat akhir Leo akhir. Soalnya singa kan. Terus apa hubungannya? Ya enggak apa-apa Leo singa kan. Iya, Iya, terus maksudnya- sama Agustus apa? Agus. Nah, orang namanya Agus biasa lahir November. I have someone that Oke. is very close to me yang namanya Agus ya. Tapi lahirnya Lahirnya bulan Februari. And that is my boyfriend. kok Februari tapi namanya Agus? Nah, itu Ya, enggak sih. dari keluarganya gitu. Iya, enggak apa-apa sih. Wargi Jakarta wajib untuk tahu. Bukan. Kalau Agus bukan, lahir bulan Februari. salah, bukan itu. Lucu banget lagi. Maaf ya. Tahu enggak It's still a joke between us. Iya. Dan kalau Sampai sekarang masih lucu pas itu. masih marah. Oh gitu. Iya, sih namanya laki-laki ya kan. Eh. Oke. Ada apa emang Za di Jakarta? Ada pemutihan denda pajak? Oh iya, udah tahu tuh luar biasa sebagai pemilik dari mobil mewah, Gua ke kantor bed mobil, Ih, bed mobile, mobil kelawar. Batman, Iya. mobilnya Batman Mobilnya kan, Batman, bed betul, mobile kan. betul. Tapi gua kalau kantor emang disopirin sih. Sama? Transjakarta. Iya emang bener. Kalau bawa sendiri menurut gue ditangkap polisi sih. Lebih ke kayak wow di hijack. Iya. Ini Kenapa emang? Apa ini buat harusnya denda? menjadi satu berita baik, Yes. ya kan, terutama warga Jakarta yang juga Mhm. mungkin suka kelewat atau Hmm. lupa atau mungkin biasanya kalau orang nggak bayar pajak kendaraan tuh karena apa? Lupa sih. Atau mobilnya misalnya, aduh nggak dipakai, itu Saya nggak salah. dipakai. Iya. Tapi itu iya. nggak boleh ya, Nggak ada boleh tips tickets. ya. Jangan dicontoh. Tapi tentunya juga ini udah baik nih pemerintah provinsi ya untuk mengadakan kembali program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ya. Ini berlaku sampai Agustus 2020. Agus lagi. Wah bentar lagi dong berarti. 2 bulan Iya. lagi. Ya berarti disiapkan dari sekarang ya kan, disiapin surat-suratnya. Hmm. Biasanya kalau mau bayar pajak kendaraan yang disiapin selain surat-surat dan kendaraannya apa Kak? Uangnya. Uangnya sih pasti. Terus kalau bayar denda. mentalnya. Kan Mental. tinggal datang. Ini tinggal datang. Ya. Ya capek sih. Tapi sebenarnya banyak kok kalau ini sebelum kena denda ya Zaya. Banyak ini loh, banyak jasa untuk perpanjang SIM, perpanjang STNK. Misalnya segini, ntar dia jadi segini. Oh, Ya kan? karena kan gimana pun juga dia bahannya tuh. Perpanjang. Iya, bahannya juga kan karet. Karet gitu. itu. Iya. Nah kalau syarat perpanjangan nih, gue lanjutin Zaya. Syarat perpanjangan STNK Sok. tahunan itu Sorry atuh. kayak lagi di sok. kayak lagi di Cirebon. Eh, Nah, J. syarat itu STNK asli dan fotokopi detikers. Oke. BPKB asli dan fotokopi, KTP asli dan fotokopi pemilik. KTP asli dan fotokopi pemilik yang sesuai data identitas kendaraan. Fotokopi KTP pemilik maksudnya bukan fotokopi pemilik. Misalnya gue pemilik, gue fotokopi. Gak bisa dong. Iya, Iya kan? karena harus di laser. Gede. Gue udah begini, fotokopi, kopi, foto. Oh, Ya kan? lanjut. Nah surat kuasa, jika dia memang berkuasa atas dirinya sendiri. Kita tinggal di negeri ini. Jika memberi kuasa kepada pihak lain dan melakukan pengurusan. Kemudian, apa lagi Za? Kemudian apa lagi Kak? Udah itu aja. Oh, Tapi iya. begitu Tikers, masuk gue pun gitu Za. Karena gue di Jakarta kan, gue tuh di dekat rumah ada Mahoni namanya. Gue promosi nih Bang Mahoni nih. Itu jadi dia jasa perpanjangan STNK dan itu biasanya biayanya cuma 50.000. Tapi legal. Legal banget, legal banget. oke, Gimana oke. nggak legal sebelah kantor polisi? Oh, iya. Legal banget, tapi memang ada jasa seperti itu dan ya kan kalau misalnya Jakarta harus ke Danmogot kan, Jakarta Barat. Itu kan ya mungkin dua tahun cahaya lah ke sana. Maksudnya jauh banget tuh.
Lewat Dan Mogot tuh, lewat Mata Hijau, lurus lagi, Iya, lurus iya, terus iya, Detikers iya. ya kan sampai capek nanya orang lagi lah. Nah itu kadang gue gitu pakai jasa aja lah, cuma maksudnya 50.000 masih worth it lah gitu. Ya. Dan waktu gue kan emang, ya you know lah, my time is money. Now, Betul, ya kan? wow, impressive. Maksudnya kadang juga gak sempet kesana. Kadang itu juga gak sempet, Iya, orang iya. bayar pajak kadang gak sempet. Betul. Mau ke Samsat, ya hari ini gue ganjil lagi bawa mobil gak bisa, ya kan? Betul. Ataupun juga ya sama aja kan, yang di Samsat juga sama kayak kita kerjanya kantoran, yang artinya hanya buka di hari Hari biasa, kerja. hari Nah, kerja itu, gitu. Tikers. Jadi mungkin banyak yang nggak nemu waktunya. Tapi perlu dicatat untuk Detikers juga bahwa pemutihan di Jakarta ini hanya menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan Betul. bermotor atau BBNKB. Jadi hanya menghapus sanksi administrasinya aja yang berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak yang terutang dan atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor. Sedangkan pajak-pajak tahun sebelumnya yang udah harus lewat dibayar. itu tetap harus dibayar. Jadi pemutihan itu bukan berarti kayak diampuni Dosa-dosanya. dosa-dosanya ya, itu tetap harus Enak bertaubat saja, betul. ya. Oke. Kita harus bayar pajak Detikers. Karena tentunya untuk kita juga ya. Yes. Untuk kayak tadi kan kita complaining tentang misalnya nggak ada air bersih atau akses air bersih yang Itu kan uang cukup pajak. ya, tuh dari uang pajak. Ya makanya kalau uang pajak sampai dikorupsi tuh, wah, Hopefully it's itu not happening in our country sih. ya. Maksudnya kayak neraka aja kayak, motor di mana lagi nih gitu kan. Udah ya guys, jangan bercandain. Tobatlah wahai Tobat apa insaf? manusia. Insaf. Oh iya benar. Tapi tobat sih insaf. Apa sih Joy? Kita break Mau dulu lu? dan kita cari tahu ya abis ini. Abis ya. ini kita ada Indonesia Indie. Indonesia Detik ini. Betul Nanti ya. siapa nanti tetap di Detik Sore. Dia cuma hore-hore. Tobatlah. Balik lagi Detik Sore. He, kan detik sore he, Gak cuma hore. He. Kayak ngeluarin keong ya. Iya kan? Masih Zaman ada dulu loh kan. yang jualan. Masih ada? Masih ada yang dilukis lagi. Kok dilukis? Dilukis Oh, rumahnya yang dilukis? Iya dong. Oh masa yang muka apa? keong ya? Rumah subsidi pemerintah gitu ya? Bukan ya? Nggak ada SpongeBob. Oh, Gitu ada. di Bikini Bottom ada SpongeBob SquarePants. Iya. Tapi kita akan jalan-jalan walaupun bukan ke Bikini Bottom. Kemana kita, Kita akan Za? jalan-jalan ke Malang Oh ya. my god. Ini sebenarnya harusnya jadi satu tempat jalan-jalan yang Iya. ramah keluarga, ramah anak gitu ya. Destinasi wisata. Iya, destinasi wisata yang cukup ngalam lah, Cek. Karena konsepnya juga dia itu adalah flora wisata. Wow. Ya, tapi sayangnya ternyata di tengah-tengah kehebohan, bukan kehebohan, di tengah-tengah seruan ya tempat wisata ini yang cukup populer juga di masyarakat Malang dan sekitarnya, ternyata justru ada satu polemik lah ya terkait dengan perizinan. Jadi agak sedikit throwback gitu sama salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Barat tuh yang sempat dimarahin sama Iya pas banjir ya. Ya, betul. Iya kan pas banjir diduga menjadi salah satu penyebab Banjir. terjadinya banjir gitu. Nah ini Nah, jangan-jangan sama kayak gitu juga ya, Za? Nah kita belum tahu nih, tapi yang jelas ini tuh menjadi satu polemik lah karena katanya perizinannya tidak sesuai. Wah. Tapi kita akan cari tahu apakah iya perizinannya tidak sesuai atau perizinannya tidak keluar atau apa sebetulnya yang terjadi sampai akhirnya flora wisata ini katanya juga melanggar aturan gitu. Makanya kita mau cari tahu langsung bersama dengan redaktur Detik Jatim ada Mas Denza. Mas Denza, selamat sore. Selamat sore Mas Denza. Selamat Wih, sore. bagus bajunya. Wah, bajunya biasanya versi yang hitam loh, Za ini. Iya, aku baru lihat lo versi warna birunya. Iya, khusus Detik Jatim kayaknya Eksklusif nih. ini, eksklusif. Oh, seger loh warna biru. Iya, keren, ya. keren. Kayaknya ini memang sengaja warnanya biru tuh biar mengademkan suasana. Karena ini cukup panas nih yang terjadi ya. Begitu Mas Denza, bener gak? Cukup panas gak si polemik ini?
Ya, jadi memang perdebatannya cukup sengit gitu ya. Ini padahal kita baru mau healing ya. Iya. Baru mau Apalagi liburan. nama tempat wisatanya keren banget. Flora Wisata Santera della Ponte. Artinya Wah, itu Della Ponte. Della Ponte. kayak spaghetti ya. Numero uno. Numero uno. Udah numero uno aja taunya itu Beda. terus. Mas Enza pengen dikasih tahu dong kronologi mengenai polemik ini itu apa? Katanya ada memang satu permasalahan mengenai perizinan gitu. Apakah benar Mas Denza? Iya, iya. Jadi mulanya ini kan agak cukup mengagetkan ya beberapa waktu lalu ketika DPRD itu langsung nohok bilang ini Pemkab harus menutup atau menyegel wisata ini gitu, Santera della Ponte. Padahal wisata ini sudah berdiri dari 2019 dan sedang rame-ramenya gitu ya. Banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dan memang cukup populer karena setiap kali libur akhir pekan atau libur panjang itu terutama pasti di sana itu macet gitu. Dan sempat viral juga kemarin itu kan waktu libur panjang Idul Kurban kalau nggak keliru ya, Idul Adha itu jadi sampai macetnya cukup panjang. Nah ini jadi perhatian, kemudian muncullah polemik ini bahwa DPRD menemukan ada beberapa fakta yang ternyata ada potensi pelanggaran serius gitu yang dilakukan oleh Santera ini. Nah, beberapa di antaranya itu pertama dari surat Ditjen Pajak itu ditemukan bahwa Santera ini ternyata belum berbadan hukum atau belum memiliki badan hukum seperti PT atau koperasi gitu ya. Dan juga dari surat yang sama itu diketahui kalau Santera ini ternyata belum punya NPWP yang artinya DPRD menduga itu ini bisa jadi selama beroperasi dari sejak 2019 itu belum membayar pajak gitu kepada negara gitu. Terus lain-lainnya juga ditemukan ada aduan dari dinas terkait berkaitan dengan perizinannya ini ternyata Santera ini belum melengkapi perizinannya. Nah ini kemudian yang mendorong DPRD untuk bersikap keras seperti itu ya. Ya sudah kalau memang tidak mau menurut disegel saja gitu. Dan seiring penelitian yang dilakukan oleh DPRD juga ternyata ditemukan ada beberapa hal selain aduan tentang perizinan itu masih ada lagi izinnya yang izin usaha wisatanya ya. Jadi yang untuk perizinan AMDAL lain itu juga analisis lalu lintas ya. Lalu lintas. Jadi itu lebih ke kaitannya sama nanti kemacetan tadi itu. Ternyata itu juga belum dipenuhi sama Santera begitu. Akhirnya ini yang jadi polemik. Tapi dari sisi lain Dinas Pariwisata dan juga Badan Pendapatan Daerah menyatakan Santera sebenarnya nggak ada masalah sejauh ini. Pajak yang dibayarkan juga nggak telat. Terus untuk promosi wisata juga terus dilakukan dan ramai dan menjadi wisata unggulan di Malang gitu ya. Bahkan di tahun lalu itu pada saat hari jadi Malang di tahun 2024, Pemkab Malang itu memberikan penghargaan kepada Santera della Ponte ini sebagai salah satu wisata terbaik dengan sumbangan pajak yang terbesar gitu ya. Di tahun 2024 itu sumbangan pajaknya sampai 2,5 miliar gitu. Nah ini kan akhirnya jadi polemik gitu ya. Ini ada apa ini kok rame gitu. Itu yang memunculkan polemik sampai akhirnya rame di media sosial. Seperti itu sih. Nah ini juga ada soal pelanggaran aturan alih fungsi lahan pertanian gitu Mas ya? Ya, ini muncul kemudian ya setelah ada penelitian lanjutan dari pihak DPRD bahwa ternyata dugaannya muncul dari izin mendirikan bangunan. Yang sejak 2019 itu diurus ketika Santera ini berdiri itu cuma untuk 400 meter persegi. Tapi sekarang faktanya Santera ini sudah berkembang sampai 3,6 hektar. Oh wow. Nah ini yang kemudian munculkan dugaan seluas itu sekarang dan jangan-jangan ini memakan lahan pertanian kemudian dan temuannya memang DPRD ada dugaan ke arah sana gitu bahwa DPRD itu melalui Zulham ini anggota Komisi 4 DPRD Malang ya itu menemukan bahwa Santera ini tidak punya izin alih fungsi lahan pertanian
Yang pertama. Kemudian tidak melakukan pembangunan di atas jalur irigasi. Dan yang ketiga, sumur bornya yang dibangun oleh Santera ini juga belum punya izin. Nah ini kemudian yang semakin jadi panas gitu. Jadi akhirnya satu persatu terungkap lah ya Mas. Ini berarti tidak hanya soal tidak adanya perizinan atau belum adanya ya perizinan mengenai alih fungsi dan mengenai perpajakan juga. Kok bisa baru terungkap sekarang gitu. Maksudnya tadi pada saat kalau nggak salah juga ini sudah beroperasi dari tahun 2019 bahkan 6 tahun gitu ya. berarti ya. Iya cukup lama juga ya Mas Denza. Ya, jadi ternyata DPRD itu sering mendapatkan aduan. Dan ini akhirnya dinas yang terkait yang menyampaikan aduan itu bukan bukan dari Dinas Pariwisata, juga bukan dari Badan Pendapatan Daerah, tapi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Jadi sejak 2019 itu kan Santera selalu melakukan pengembangan wilayah. Sampai akhirnya jadi 3,6 hektar. Ternyata sepanjang itu Santera ini tidak melakukan pembaruan perizinan gitu. Masuk IMB-nya, makanya yang ditemukan akhirnya bahwa IMB itu tetap di 400 meter persegi bukan di 3,6 hektar tadi. Jadi ini yang kemudian terus dikejar oleh Dinas Penanaman Modal dan dilakukan terus memanggilan gitu. Tapi Santera ini seolah-olah acuh gitu ya, jadi mereka seolah-olah mengulur-ulur waktu terus gitu, sampai akhirnya didatangkan tuh Satpol PP kalau mesti gitu kan, untuk melakukan apa istilahnya penyegelan tindakan tegas gitu ya, ya hampir ke arah penyegelan, tapi akhirnya Santera itikan baik untuk melakukan atau mengurus perizinannya, melengkapi perizinannya di tahun 2024. Oke, kalau untuk saat ini apakah masih beroperasi ataukah tutup disegel, sementara atau seperti apa? Ya, sampai saat ini masih beroperasi dan pihak Santera sendiri sudah juga buka suara ya terkait ini, bahwa kalau dituduh nggak punya izin mereka membantah gitu. Kami sejak 2019 mereka sudah mengurus IMB-nya dan lain-lain itu ya. Intinya sampai dia sendiri mendapatkan penghargaan itu kan juga sudah bentuk pengakuan gitu ya buat mereka ya, bahwa itu dari Pemkab Malang gitu. Nah, berkaitan dengan tudingan-tudingan dari DPRD satu persatu nih dibuka gitu ya, termasuk untuk NPWP mereka juga sudah punya, sampai tadi soal pajak itu gimana bisa kalau disebut dikasih penghargaan penyumbang pajak terbesar tapi kok malah ngemplang gitu kan. Jadi itu yang nah, tapi mereka mengakui bahwa ada pembaruan perizinan yang kemudian menyesuaikan dengan pengembangan wisata itu tadi yang memang sampai saat ini masih berproses. Alasannya karena memang perizinan itu butuh waktu gitu. Kemudian PT yang tidak terdaftar di Ditjen AHU itu juga menurut mereka karena mereka menggunakan PT lain gitu. Atas namanya PT yang selama ini digunakan adalah PT Citra Citra Pesona Alam Raya. Kalau saya coba track ini PT-nya memang berlokasi di Semarang gitu ya. Kemudian izin IMB-nya itu juga masih atas nama pribadi pendirinya, atas nama Abdul Muntolib Al-Asyari. Nah ini kemudian yang Santera sendiri keberatan kalau disebut tidak berizin, tidak membayar pajak seperti itu. Terus juga ada soal ini Mas, berita terkait buzzer-buzzer yang membangun narasi negatif nih katanya Mas. Oh, udah kayak apaan aja nih Mas ada buzzernya. Itu bisa dijelaskan nggak Mas? Betul Mas seperti itu keadaannya. Pakai buzzer ya? Ini kan temuannya di PRD ya, jadi mereka merasa bahwa di media sosial itu kan ramai dibincangan viral kan ini. Jadi perbincangannya berlanjut terus dari sejak mulai macet. Jadi awalnya kan Santera jadi penyebab kemacetan gitu. Kemudian muncul DPRD segel aja gitu. Nah ini kemudian muncul juga tanggapan dari dinas dan lain-lain. Akhirnya berbelah tuh netizen kan. Jadi ada yang membela, ada yang kemudian menyalahkan dan sebagainya. Nah ini kemudian yang menurut DPRD ada buzzer yang bermain di situ yang kemudian berupaya untuk menyudutkan DPRD dan juga Pemkab Malang
Dan ini ditengarai sebagai aksi dari Santera sendiri untuk memberikan perlawanan gitulah ya, membuat narasi-narasi negatif seperti itu. Tapi apakah sudah terbukti apakah itu memang buzzer kiriman gitu atau mungkin sebetulnya netizen aja nih yang pengen liburan lagi di sana kayaknya ya. Masih belum ada bukti mengenai hal itu ya. Belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Nah ya belum bisa. Baik. Kemudian tadi sempat ada tayangan juga di sini bahwa sudah masuk ke dalam rapat komite gitu ya. Atau ada update lainnya lagi mungkin atau mungkin akan dipertemukan lagi antara pengelola dari Santera dengan DPRD misalnya? Ya, jadi DPRD setelah adanya berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan itu tadi, termasuk mereka agak kebakaran jenggot ya dengan adanya dugaan buzzer di medsos gitu ya. Jadi mereka memanggil tuh Santera untuk hadir dalam rapat. Istilahnya kalau di DPRD mungkin rapat dengar pendapat gitu ya. Yang itu mengumpulkan semua instansi terkait termasuk dinasnya, kemudian DPRD kemarin juga berniat untuk mempertemukan juga Santera ini dengan penegak hukum. Jadi kalau sewaktu-waktu ada ditemukan pelanggaran, termasuk kalau untuk yang alih fungsi lahan tadi, kalau memang itu melanggar kan agak berat ya ini konsekuensinya gitu ya. Karena itu sudah termasuk pelanggaran yang serius gitu. Nah itu ingin dipertemukan dalam satu rapat. Dan itu rapatnya sudah tanggal 12 Juni kemarin. Tapi Santera ini kemudian mengajukan penundaan rapat karena yang bersangkutan pengelola Santera ini mengaku ada acara lain atau ada kesibukan yang lain gitulah. Jadi akhirnya rapat tetap digelar tapi tidak dengan menghadirkan tidak dihadiri oleh wakilan dari Santera. Dan kita belum mengupdate lagi sih untuk apakah akan ada undangan lagi atau rapat lanjutan berkaitan dengan masalah ini gitu. Padahal sebetulnya sayang sekali ya bila pihak dari Santeranya sendiri bisa datang kan akhirnya bisa meluruskan gitu mana-mana saja berita yang ya ada yang ditampik mungkin ya gitu ada atau mungkin gitu. Iya bisa meluruskan dari sisinya pihak pengelola gitu ya. Berarti sebenarnya kan sudah ada iktikat baik juga ya dari pengelola Santera sendiri sudah mau mengurus perizinan yang memang tadinya dituduhkan tidak dilengkapi begitu. Nah ini tinggal selangkah lagi sebenarnya untuk legalitasnya tinggal dilengkapi semua tuh. Apalagi sekarang ini sudah rame-ramenya. Sayang banget kalau misalnya citranya jadi turun. Harusnya ini lagi siap-siap juga biar nanti kan sebentar lagi mau libur semesteran tuh, libur akhir apa tuh semester akhir semester lah ya. Juni. Kenaikan kelas lah gitu. Pasti banyak yang liburan juga gitu. Iya. Apalagi ini harganya juga termasuk murah Mas ya. Ini aku buka situsnya sih Santera websitenya. Itu weekday 25.000 dan libur nasional itu 35.000. Dan ini tepatnya ada di ketinggian 1.200 mdpl di Pujon ya Mas tepatnya ya. Wisata Pujon Malang. Di Malang. Itu perbatasan. Jadi lokasinya memang perbatasan dengan Batu. Biasanya kalau orang habis ke Santera itu mereka melanjutkan perjalanannya menginap di Kota Batu misalnya, jadi cari kilau-kilau atau apa gitu. Jadi ini liburan yang sangat memfasilitasi banyak keluarga di Jawa Timur, terutama mereka yang hidup di kota-kota yang besar seperti Surabaya yang panas gitu ya, pasti liburan cari yang dingin-dingin. Betul. Akhirnya kita jadi penasaran sebetulnya wisata seperti apa sih Mas di sana tuh memang banyak wisata alamnya atau mungkin banyak nggak tahu seperti apa sih tempat flora wisata ini. Jadi memang sesuai sama ininya ya namanya gitu ya flora wisata, jadi wisata bunga sebenarnya yang awal itu mereka sebenarnya taman bunga yang kemudian sekarang berkembang terus jadi wisata yang ada wahananya, kemudian ada wahana permainan maksudnya. Kemudian sampai ada yang seluncuran tuh, yang seluncuran warna-warni itu juga ada di situ. Jadi semakin berkembang terus, akhirnya semakin tambah banyak pilihan wahana untuk bermain buat anak-anak maupun buat foto selfie. Yang penting kan itu kan ya, jadi Instagramable. Biar bisa update gitu ya. Berarti total luas wilayahnya dari Santera berapa hektar Mas? Iya. Sekarang yang memang sudah dicatat resmi 3,6 hektar.
3,6. Besar tuh ya, 2 keliling aja capek. Puas itu. Puas banget. Saya sih pernah kesana dan capek bener. Pernah kesana kan? Mas Denza? Wow. Karena pasti apa tuh namanya, dia juga naik turun lah ya, naik banyak turun. berbukit-bukit gitu ya, nggak Betul, rata gitu ya. betul. Ada sebagian wisata yang memang perlu agak trekking dikit lah gitu. Spotnya gitu ya. Iya. Tapi memang di Malang dan di Batu banyak sekali Mas ya destinasi seperti ini Mas ya? Banyak pilihan sebenarnya, Banyak. karena memang wisata di Malang dan Kota Batu itu adalah kayak misalnya di Jakarta di mana ya, di Bogornya gitu ya. Puncak di puncak. Jadi tempat puncak-puncak itu ya seperti itu. Jadi memang escape-nya orang-orang Surabaya kemudian yang di kota-kota yang panas-panas ini tadi pasti ke sana gitu. Berapa jam tuh Mas kalau dari Surabaya Mas? Kalau dari Surabaya kurang lebih 2 jam. 2 jam. Iya, ada tol mungkin kalau misalnya lancar gitu bisa sampai mungkin kurang dari 2 jam bisa. Oh, kayak Jakarta ke Bandung misalnya. Jakarta panas nih, Bandung kurang lebih. Kurang lebih dari itu. Iya kayak gitu. Baiklah Mas Denza, mudah-mudahan polemiknya segera berakhir gitu ya. Dalam artian juga ya bisa dari pengelola juga bisa meluruskan gitu ya. Dan kemudian melengkapi perizinannya. Dan mudah-mudahan juga tetap aja walaupun wisatanya wisata alam. Tapi nggak ngambil jatah untuk daerah resapan air misalnya. Atau daerah yang memang tidak boleh dibangun untuk kebutuhan komersil misalnya begitu ya. Terima kasih, kita nantikan update-nya berarti ya Mas Denza ya, biar kita juga bisa liburan ke Malang gitu. Ketemu sama Mas Denza dan juga tim lainnya juga ya. Diajak kita ya di kalau liburan. Betul. Wah iya dong. Harus diajak dong. Harus diajak lah. Kita kesana aja ya biar adem gitu ya. Baiklah kalau gitu Mas Denza, saya selalu selamat Thank you bertugas Mas. kembali. Selamat untuk tim Detik Jatim. Selamat sore. Selamat sore Mas. Selamat sore. Harusnya Mas Denza ngajak kita Mas Denza tadi ajak lah kalau liburan. Kita aja lah yang kesana. Kita aja yang kesana. Ya, kalau Mas Denza kesana nanti disuruh kerja di Jakarta. Liputan gitu. lagi ya. Disuruh liputan Seliputan ya. Tapi lagi. kita kalau liputan ke Malang mau-mau aja ya. Mau lah. Bisa langsung makan bakwan Malang. Bakso Malang. Bakso Malang. Kamu nyebutnya bakwan. Bakwan Malang. Bakso Malang. Bakso Malang ya. Yeah. Ini habis dari Malang kita akan jalan-jalan lain. Wah ini jauh banget ini Za. Jauh banget. Dan sebetulnya juga Detikers hari ini juga lagi berlangsung press conference gitu ya. Yang juga dilaksanakan di Kemendagri. Kemendagri betul. Betul, Kementerian Dalam Negeri juga mengenai sengketa 4 pulau ya. Antara Sumatera Utara dan juga Aceh gitu. Seperti apa kelanjutannya dan seperti apa ya update yang diberikan sama Kemendagri. Nanti mungkin in the middle of our conversation akan ada teman-teman ya yang di lapangan yang akan langsung ngasih lihat juga sama Detikers live juga ya. Live juga, tapi kita masih menantikan karena update terakhir masih menunggu ya. Masih menunggu. Perwakilan dari Kemendagri juga siapa yang akan menyampaikan mengenai sengketa rebutan pulau. Begitu Detikers. Nah, tapi sementara itu kita juga yang di studio juga akan ngobrol. Ini juga nggak kalah serunya karena memang juga kita harus lihat dari perspektif yang cukup berbeda juga gitu ya. Termasuk juga bahasan di dalam DPR itu seperti apa. Nah, ya. Itu dia. Makanya kita hari ini nanti akan berjumpa dengan Ketua Komisi 2 DPR RI. Abis gitu juga ada Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kita ngomongin soal si 4 pulau ini yang diperebutkan. Sengketa. Dan ini bukan satu hal yang baru sih. Di Indonesia tuh ada sering banget. Banyak loh sebuah daerah tuh sebut rebutan pulau. Masalahnya aku kira tuh kita diklaim gitu sama negara lain. Ini kan sama-sama Indonesia Nah sebenarnya. itu dia. Makanya ada apa di balik pulau-pulau ini begitu. Nah ada udang kah? Itu di Batu. Batu yang tadi. Suara wisata tadi di Batu. Nah. Kalau di balik Batu aja ada udang, apalagi di balik pulau. Wah, siapa tahu ya kan. Oke Tikers, jangan kemana-mana. Pokoknya abis ini kita break dulu ya. Break dulu aja. Oke. Oke, tapi apa nunggu. Ya udah kalau gitu Detikers kita balik lagi habis ini masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Tuh. Detikers kembali lagi di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Nah ini nih kita mau lanjutin yang tadi kita udah sempat senggol-senggol sedikit ini juga. Ini beneran gak hore-hore sih. Nah jangan sampai
supaya kita bukan nggak boleh hore-hore ya, tapi jangan sampai ini obrolannya nggak luput dari pembicaraan kita juga karena memang juga hari ini juga memang Kemendagri juga lagi mengadakan konferensi pers juga, tapi kita pengen tahu lebih dalam dan sebetulnya kita pengen tahu apa sih yang dibahas sama lebih tepatnya Komisi 2 juga gitu. Makanya hari ini kita akan ngobrolin mengenai apa sih yang sebetulnya terjadi ya dengan sengketa atau rebutan pulau antara Aceh dan Sumatera Utara juga. Langsung dengan narasumber yang luar biasa juga hari ini ada Bang Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Bang Rifki, terima kasih loh menerjang tendean yang kemacetan yang luar biasa hari ini ke sini. Iya, kehormatan bagi saya bisa ke sini. Nah, bisa aja Bang Rifki. Dan tentunya nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan seseorang yang gak kalah luar biasa juga, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Mas Herman Suparman ya, yang juga akan ngobrol bersama kita terhubung dengan Zoom juga ya. Tapi mumpung ada Bang Rifki duluan di sini, kita ngobrol dulu aja deh mengenai ini sebenarnya boleh dibilang sengketa nggak sih? Karena kan kayak berebutan 4 pulau yang jelas-jelas dua-duanya adalah 2 provinsi besar di Indonesia juga gitu ya. Tetanggaan gitu ya. Harusnya bestie sih ya mereka. Tapi bahkan sebetulnya pertanyaannya jadi lebih wild lagi, kan pulaunya juga tak berpenghuni, katanya juga cuma digunakan untuk nelayan kalau berlindung dari badai aja gitu. Tapi mungkin boleh walkthrough mengenai apa yang terjadi Bang Rifki. Iya, Komisi 2 DPR RI ini kan salah satu tugas atau urusan yang diberikan kewenangan kepada kami adalah urusan terkait dengan pemerintahan dalam negeri. Mitra kerja kami salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Di Kementerian Dalam Negeri itu ada namanya Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah yang mengurusi soal kewilayahan, baik pada level nasional, provinsi, kabupaten, kota, termasuk di dalamnya kalau ada sengketa tapal batas atau wilayah. Yang di Indonesia itu sebetulnya sengketa tapal batas itu ada lebih kurang 70.000 kasus. Wow, banyak banget. Yang paling banyak itu pada level desa. Ya. Jadi desa A dengan desa B. Dulu misalnya ada sungai yang memisahin, tiba-tiba sekarang sudah nggak ada sungainya. Lalu mereka berdebat, bukan di sungai itu, sungainya bukan di situ. Tapi ke sini gitu. Nah itu 70.000. Include lah di dalamnya adalah dalam tanda kutip klaim 4 pulau ini. Yang kalau kita lihat secara objektif ya, berdasarkan ketentuan pada level undang-undang itu masuk dalam Provinsi Aceh. Nah lalu karena ada klaim dan seterusnya, maka pada tahun 2008-2009 pemerintah membentuk apa yang disebut dengan Tim Rupa Bumi. Tim Rupa Bumi ini isinya 10 kementerian lembaga yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena tadi ada Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah yang paling bertanggung jawab terkait dengan status kewilayahan kita. Ya, mulai level paling kecil desa sampai dengan level nasional. Nah, rekomendasi dari Tim Rupa Bumi tahun 2008-2009 itulah yang kemudian oleh Pak Menteri Dalam Negeri disebutkan, karena saya sudah berkomunikasi dengan beliau. Saya kasih catatan dulu kenapa sampai sekarang Komisi 2 DPR RI nggak manggil menteri, karena kami masih reses sampai nanti tanggal 23 Juni 2025. Kita baru pembukaan masa sidang 24 Juni. Sehingga apa yang bisa kami lakukan? Komunikasi informal. Saya sebagai Ketua Komisi 2 tanya dong ke Pak Tito, Pak, kok bisa begini? Kok bisa kemudian menyeruak di publik? Beliau cerita panjang lebar. Kesimpulannya kira-kira bahwa berdasarkan Tim Rupa Bumi didapati kesimpulan bahwa 4 pulau ini masuk ke Sumatera Utara. Maka kemudian diformalkanlah, saya mohon maaf kalau salah ini bentuknya pada level semacam keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjelaskan itu. Nah, lalu muncul polemik dari sisi hukum. Apa polemiknya? Antara penegasan di undang-undang sama ketentuan yang ada di bawahnya. Tadi ketentuan pada level keputusan Mendagri beda. Undang-undang masih masuk Aceh. Kemudian keputusan ini menyatakan ke Sumatera Utara. Maka sekarang pilihannya 2 juga.
Nah, seluruh provinsi di Indonesia, kabupaten kota di Indonesia itu dasar pembentukannya pasti undang-undang. Yes. Dan itu kalau di DPR yang melakukan pembentukan atau revisinya pasti di Komisi 2 DPR. Nah, kalau kemudian pemerintah berpegang pandangan pada hasil tim rupa bumi yang diformalkan dalam sebuah keputusan Mendagri, maka harus ada revisi terhadap 2 undang-undang kan? Iya, betul. Undang-undang tentang Aceh dan undang-undang tentang sumut. Ngurangin yang Aceh, masukin ke sumut. Dua-duanya harus direvisi. Benar kan? Nah, tapi kemudian kalau kemudian pemerintah mau dengan lebih wise, ya, karena ini bukan rezim sekarang nih. Itu kan tahun 2008 2009 lama banget udah. Udah lama banget. Nah, kalau mau lebih wise, kaji ulang, cek kembali ya data-data yang kemudian dihimpun oleh tim rupa bumi. Kok bisa beda ya sama kemudian yang dulu secara existing ada di undang-undang, kan ada something kan. Ya, cek dulu, dan saya meminta kepada Mendagri melakukan cross check sangat mendalam terhadap data-data yang ada, termasuk positioning hukum ya. Berbagai macam dokumen hukum yang mendukung kesimpulan itu. Kalau memang ada miss, pemerintah juga jangan malu dong untuk kemudian melakukan revisi terhadap keputusan Mendagri. Nah, kalau keputusan Mendagrinya direvisi, undang-undangnya nggak perlu direvisi. Itu artinya kita kemudian semakin menegaskan bahwa 4 pulau ini berada di Provinsi Aceh. Nah, saya secara pribadi kalau boleh saya tambahin sedikit ya, dan ini juga saya kira komitmen Komisi 2 DPR RI yang mempunyai fungsi pengawasan dan legislasi terkait urusan pemerintahan dalam negeri, kami menghimbau kepada pemerintah, apalagi sekarang Presiden mengambil alih masalah ini, agar mengedepankan 2 hal. 1, menegakkan hukum. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan menjaga keutuhan NKRI. Betul. Jangan sampai kemudian kita gegabah dan ini kemudian memicu tensi tinggi hubungan Jakarta Aceh yang dulu pernah berpuluh-puluh tahun bersih tegang. Kita alhamdulillah mendapatkan kesempatan ada MOU Helsinki tahun 2004, 2006 kita keluarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 2006, kita beri special otonomi atau otonomi khusus ke Aceh. Aceh sekarang damai. Mohon maaf teman-teman yang dulu kita sebut dengan Gerakan Aceh Merdeka sekarang menjadi bagian integra dari pemerintahan kita. Hanya karena masalah 4 pulau ini jangan sampai tensinya naik lagi. Maka NKRI menurut saya adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan dalam rangka kita menyelesaikan masalah ini. Setuju Bang. Jadi jangan sampai polemik ini malah jadi melebar kemana-mana gitu, dan malah memicu sesuatu yang baru juga. Mohon maaf Bang, kita akan beralih dulu karena ternyata Mas Herman nih sudah bergabung bersama dengan kita juga melalui Zoom ya. Mas Herman, selamat sore. Selamat sore Mbak Ija, Mas Afif ya. Iya betul. Selamat sore Bang Rifki. Selamat sore Bang Herman, apa kabar? Kabar baik, Bang Ketua. Siap. Udah Bang ketua lagi. Iya, Emang ketua sih. Kalau ketua A-nya 1 masih mending. Kalau nanti udah panjang ketua. Itu. Jangan sampai nanti kepanjangan juga gitu ya. Bang Herman, oke deh, ini tadi udah sempat dicolek juga mengenai duduk permasalahannya seperti apa dan harapannya juga mudah-mudahan ini gak melebar kemana-mana. Tapi tentunya juga kita pengen lihat nih dari sudut pandangnya Bang Herman juga mengenai masalah sengketa ini. Bahkan yang ditakutkan adalah, atau mungkin jangan sampai lah gitu, Presiden harus turun tangan sendiri gitu mengenai sengketa ini. Catatan yang dimiliki sama Bang Herman apa nih mengenai case ini, atau pandangannya seperti apa? Ya, tentu kami sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, gitu ya. Karena kami melihat problem terkait dengan penentuan status keempat pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara ini, kami melihatnya itu pada 2 level sebetulnya, Mas Afif dan juga Mbak Ija gitu ya. Pertama di sisi kepastian kebijakan, gitu ya. Karena kalau kita mau melihat batas-batas daerah atau batas-batas wilayah, satu-satunya panduan kita sebetulnya itu kan adalah Undang-Undang Pembentukan Daerah, gitu ya. Dan dalam hal ini, karena yang bersengketa itu adalah Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara, tentu rujukan kita itu di Undang-Undang Pembentukan Provinsi Aceh dan juga Undang-Undang Pembentukan Sumatera Utara, gitu ya. Dan kalau kita dalam perjalanan sejarahnya, Undang-Undang Pembentukan
kedua provinsi ini kan mengalami beberapa perubahan gitu ya. Dari 1948, 56, kemudian 2006 untuk Aceh gitu ya. Bahkan terbaru kalau nggak salah Pak Ketua, untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri kan ada perubahan ya di 2023 kalau nggak salah. Betul. Gitu, 2023-2024 gitu ya. Betul. Terkait dengan revisi atas Undang-Undang Pembentukan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara maksud kami gitu ya. Dan dalam kedua undang-undang itu sudah diatur soal batas-batas wilayah gitu ya. Bahkan kalau kita mau turun lagi ke level kabupaten, kita juga bisa lihat di Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil dan juga Kabupaten Tapanuli Tengah. Hanya sayangnya Pak Ketua, kami melihat kalau kita berreferensi pada keempat undang-undang ini, batas-batas yang ditetapkan di dalam keempat undang-undang ini tampaknya masih sangat umum gitu ya. Kita bisa cek misalnya di Provinsi Aceh, misalnya batas utara, tengah, selatan itu hanya misalnya Selat Malaka, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara gitu ya. Sementara titik persisnya itu di mana, itu juga kita tidak melihat secara pasti di dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah ini gitu ya. Begitupun juga Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, Aceh Singkil dan juga Tapanuli Tengah. Dan di dalam undang-undang itu sebetulnya detailnya itu diatur lebih lanjut di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Kalau kami coba cek kembali, sebetulnya antara Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah itu sudah ada Permendagri-nya 2020. Nomornya itu nomor 30 2020 terkait dengan penegasan batas antara Aceh Singkil dan juga Tapanuli Tengah. Hanya sayangnya Pak Ketua, Mbak Eja dan juga Mas Afif, kami melihat penentuan batasnya itu untuk kita yang awam, gitu, masyarakat awam itu juga sangat asing, gitu, karena penentuannya itu berdasarkan titik katrometrik, gitu ya. Katrometrik itu sendiri juga kita nggak paham seperti apa. Tentu tim Rupa Bumi itu juga mungkin paling mengetahui dengan itu, dan di dalam Permendagri itu juga tidak diatur secara hitam di atas putih wilayah-wilayah yang menjadi cakupan Sumatera Utara, cakupan Provinsi Aceh dan juga Aceh Singkil dan juga Tapanuli Tengah gitu ya. Jadi ini juga menjadi pembelajaran sebetulnya Pak Ketua, kami melihat ke depan kalau misalnya nanti ada daerah otonomi baru, penegasan batas itu mesti benar-benar diatur secara hitam di atas putih, clear and clean di dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah apapun ke depan gitu ya. Saya membayangkan sekarang kita sudah punya 500-an sekian kabupaten kota dan juga provinsi. Ya, pasti ada juga persoalan-persoalan seperti ini, hanya sayangnya belum muncul saja, gitu ya. Karena itu menurut kami ini yang perlu ditegaskan di dalam level kepastian kebijakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan sudah menjadi berlarut-larut, gitu ya. Bahkan Pak Mendagri sendiri mengatakan sudah terjadi sejak 1928. Dan secara intens mulai dibahas, dikaji itu sejak 2008, 2009, kemudian 2017 gitu ya, berdasarkan kajian dari tim Rupa Bumi itu gitu. Dan yang jadi catatan sekarang dengan sedemikian panjang kajian, sedemikian pembahasan kok masih ada resistensi, masih ada ketidakpuasan gitu ya. Karena itu menurut kami mungkin saja ada aspek-aspek yang dilupakan gitu ya dalam proses pembahasan ini. Dan sekali lagi sebetulnya kita punya panduannya juga itu di dalam Permendagri 141 2017 terkait dengan tim penegasan batas. Seharusnya Kementerian Dalam Negeri dalam proses pembahasan itu memperhatikan tiga dimensi. Dimensi sosiologis, historis dan juga geografis gitu ya. Dan bagi kami kalau melihat keluhan, keresahan gitu ya, ungkapan dari teman-teman di Aceh, tampaknya gitu ya, aspek sosiologis dan historis ini yang mungkin dalam proses pembahasan 10-11 tahun terakhir ini belum dilihat secara detail gitu. Pak Ketua, itu yang kami lihat gitu ya, kenapa ada polemik sampai terjadi sampai hari ini gitu ya. Itu baik. Mbak Ida, Mas Afif. Nah, kembali lagi nih berarti ke Bang Rifki juga. Bang Rifki lagi Bang. Ini kan juga tadi Bang Rifki bilang ada 7.000 ribu. Sebenarnya kenapa sih Bang daerah-daerah di Indonesia ini kok suka saling bukan mengklaim sih ya Bang. Maksudnya kayak ini punya gua, ini punya gua gitu Bang. Kenapa banyak terjadi Bang? Apa penyebabnya begitu Bang? Apakah ada suatu kepentingan atau mungkin ya soal kasus ini Aceh Sumatera Utara kan katanya ada kandungan migas gitu Bang. Katanya yang sama besar seperti di Andaman begitu Bang.
Iya, kalau kita lihat dari banyak kasus itu tentu banyak alasan kenapa kemudian sengketa tapal batas itu terjadi ya. Alasan yang paling sederhana ya alasan memang kita tidak punya dokumentasi. Bangsa kita ini kan tidak semua abai terhadap dokumentasi tertulis kesejarahan. Ya. Misal dulu waktu bentuk desa itu desanya satu. Kemudian 30 tahun berikutnya jadi pecah menjadi 4 desa. Dari desa A menjadi ada B, C, dan D. Pelepasan dari A menjadi B, menjadi C, menjadi D, itu dilakukan oleh para tokoh kala itu. Termasuklah elit pemerintahan pada level kabupaten, kecamatan. Nah, kerap kali sebutlah ada dokumentasi kala itu, tapi kemudian dokumentasi ini tidak dijaga dengan baik. Kalau kemudian tapal batas alami, termasuk patok yang dibuat, kalau tidak permanen, itu kan sesuatu yang kemudian bisa hilang atas dasar faktor alam. Entah itu sungai, entah itu misalnya jurang, atau misalnya apalagi kalau cuman ngandelin pohon gitu. Patok gitu. Iya, Cuma kan? kayu begitu. Nah, ini satu hal. Jadi memang kita punya problem secara administratif dan itu serius di bangsa ini. Nah, kalau kita konekkan ya terhadap sengketa 4 pulau ini. Kalau sebetulnya kita punya dokumen kesejarahan administratif yang kuat, kita kan tinggal minta kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Seperti apa? Sejak zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, kira-kira 4 pulau ini identik masuk itu ke kesultanan mana sih? Aceh kah? Atau Delhi kah? Atau kesultanan misal ya. Sehingga kemudian kita kan punya dokumentasi yang jauh secara sejarah yang tadi dikatakan oleh Mas Herman, punya aspek historis dan sosiologis yang kuat gitu. Nah, itu satu alasan. Alasan yang berikutnya sudah pasti ada kepentingan pragmatis atas penetapan tapal batas. Tapal batas itu kan sebenarnya bicara koordinat. Tapi kalau koordinatnya dikali sekian ribu kilometer, maka kemudian koordinat itu menjadi sangat penting. Geser ke kanan, geser ke kiri, itu menjadi sangat penting. Kalau di situ didapati ada sumber daya alam dan ekonomi dan atau potensi sumber daya alam dan ekonomi. Kenapa itu menjadi penting? Dulu pada saat kita memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang kita sebut Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana bupati, wali kota bisa menerbitkan kuasa pertambangan, dia nerbitin sendiri itu. Jadi di bawah 200 hektar tambang cukup dia tanda tangan. Tapi kalau dia terbitinnya 100 kuasa pertambangan kan ngalahin menteri juga kan. Iya juga sih. Benar gak? Sehingga Iya. kemudian ini tapal batas yang cuman beda koordinat itu menjadi penting karena itu ada nilai ekonominya. Ada nilai ekonominya. Di situ waktu itu terjadi banyak sekali sengketa tuh antar kabupaten. Kadang-kadang dia bikin picu dulu antar desa, tapi antar desa antar kabupaten. Oke. Bisa jadi lintas juga ya Bang ya. Nah, ini yang kedua nih. Nah, yang sekarang menyeruakan soal ini nih, dianggap kemudian ini ada potensi sumber daya alam dan ekonomi yang besar. Walaupun sekarang harus kita akui bahwa kewenangan untuk menetapkan izin-izin usaha pertambangan misalnya ya, atau eksploitasi migas itu bukan pada level kabupaten kota atau provinsi. Ini semua pada tingkat pusat. Lalu kenapa kemudian sebutlah antar provinsi berebut? Karena ada formula dana bagi hasil. Kewenangan penerbitannya memang bukan pada level provinsi, tapi ketika itu sudah dieksploitasi, ada yang ngerjain, hasilnya itu kemudian didistribusikan dengan formula kepada daerah tempat di mana kemudian tempat eksploitasi dan eksplorasi itu berada, itu ada formula dana bagi hasilnya. Berarti kalau dari data yang dikumpulkan juga sama Komisi 2, mana yang lebih kuat? Yang punya nilai histori lebih atau mungkin juga secara perdata gitu ya? Kalau yang kedua tadi jujur kita nggak punya bukti. Itu asumsi yang kita juga baca dari media. Baik. Iya kan? Tetapi menurut saya pemerintah apalagi presiden sekarang mengambil alih, presiden bisa melihat
dengan helikopter view yang lebih luas. Lebih tinggi. Beliau bisa menggunakan seluruh kekuasaan yang beliau miliki, yang diberikan oleh konstitusi untuk mengecek ini semua. Dan saya kira Presiden, saya yakin akan memberikan keputusan yang sangat bijaksana dan sangat komprehensif, dan mudah-mudahan tidak menghasilkan polemik lagi. Betul. Berarti Kemendagri itu sebetulnya sudah punya putusan juga di bulan April lalu. Berarti ini akan bisa jadi sejalan gitu ya dengan yang diputuskan apa yang menjadi ataupun kebijakan Kemendagri itu kan juga akan menjadi input bagi pengambilan kebijakan Pak Presiden ya. Tapi saya kira itu saja tidak cukup bagi Presiden. Presiden akan memperhatikan aspek lain. Kalau Kemendagri kita nggak nyalahin, kan memang kewenangannya terbatas. Dia kewenangan hanya menetapkan tapal batas secara dalam tanda kutip yuridis. Ya, dan tim Rupa Bumi itu, Pak Tito nih saya kira fair ya, karena beliau ini kan profesor ya, mantan Kapolri. Dia telepon saya, dia bilang kita akan melakukan penelisikan ulang. Jadi Pak Tito juga secara kesatria dan gentle saya kira ingin melihat kembali hasil tim Rupa Bumi tahun 2008-2009. Beliau menjanjikan besok sebetulnya akan ada pertemuan secara komprehensif dengan seluruh 10 kementerian lembaga yang menjadi anggota dari tim Rupa Bumi. Tapi saya kira akan terjadi sedikit perubahan eskalasi setelah Pak Dasko kemarin berkomunikasi dengan Presiden, dan Presiden bilang mau diambil alih, maka mungkin hari ini tadi katanya ada mau press conference, mungkin akan ada percepatan dalam tanda kutip penelusuran pada level Kemendagri untuk juga disampaikan ke publik sekaligus input bagi Presiden. Betul. Coba kita cek dulu, Bang Herman masih bersama dengan kita kan ya? Coba kita cek. Yes, Bang Herman. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga, berarti ketika ada campur tangan Presiden berarti ini akan dilakukan secara fair gitu ya, baik untuk Sumatera Utara dan juga Aceh juga gitu ya. Pak Herman sendiri misalnya ketika nantinya keempat pulau ini sudah sah nih, misalnya bergabung dengan salah satu provinsi, ada konsekuensinya nggak sih, atau ada kewajiban yang mungkin menjadi tambahan juga dari provinsi mana yang akhirnya mengelola atau mungkin ya bersama dengan keempat pulau ini gitu. Dari kacamata Bang Herman bagaimana? Ya, itu pasti gitu ya. Tentu sesuai dengan kewenangan yang telah dimandatkan di dalam peraturan perundang-undangan, terutama di dalam Undang-Undang Pemda, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rifki gitu ya. Misalnya nanti diserahkan ke salah satu provinsi berdasarkan keputusan Bapak Presiden, tentu kapitalisasi atas sumber daya di sana itu ditata kelolain berdasarkan kewenangan yang dimiliki, baik itu di level provinsi, level kabupaten, dan juga tentu level pusat gitu ya. Nah, misalnya terkait dengan pengelolaan, katakanlah berdasarkan pemberitaan yang kita dapatkan beberapa hari ini, katanya di sana itu ada potensi migas misalnya gitu ya. Nah, nanti dalam proses kapitalisasi sumber daya itu akan dimanfaatkan atau dibawa dalam kerangka tata kelola berdasarkan kewenangan itu gitu. Itu sudah menjadi mandat peraturan perundang-undangan yang ada gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menuju ke sana sebetulnya, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Rifki, Bapak Presiden itu punya kewenangan yang sangat ultimate, katakanlah begitu ya, karena beliau adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, tetapi yang kita harapkan ketiga dimensi tadi itu betul-betul diperhatikan gitu ya Pak Rifki gitu ya, sosiologis, historis, dan juga geografis gitu ya. Karena dalam proses pengambilan keputusan itu tidak hanya mempertimbangkan salah satu pihak gitu ya, misalnya Provinsi Aceh, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dari Sumatera Utara, karena biar bagaimanapun Sumatera Utara tentu berpegang pada keputusan Menteri Dalam Negeri gitu ya. Karena itu sebetulnya kami sepakat kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Mendagri itu kita mulai dari titik awal agar proses pengkajian, riset, kemudian partisipasi publik itu benar-benar dijalankan dengan partisipasi bermakna, sehingga keputusan Bapak Presiden itu benar-benar itu mempertimbangkan segala aspek itu, sehingga ke depan kita tidak lagi akan menemui konflik sengketa serupa baik antara Aceh dan juga Sumatera Utara, maupun juga mungkin juga terjadi di daerah-daerah lain. Karena itu menurut kami Kementerian Dalam Negeri itu tidak berhenti di keputusan Presiden besok gitu ya, tetapi juga perlu mengeluarkan satu pedoman yang mesti tegas, hitam di atas putih, clear dan clean, terkait dengan bagaimana kriteria atau indikator penegasan batas daerah itu gitu ya. Jangan sampai terjadi lagi di masa depan gitu ya, karena kami melihat problem itu bisa terjadi di tengah sekarang. Misalnya kita tahu
kabupaten kota dan juga provinsi kita itu mengalami problem terkait dengan kapasitas fiskal dan juga kemandirian fiskal yang rendah gitu ya. Dengan problem itu sebetulnya daerah itu membutuhkan sumber-sumber penerimaan, termasuk sumber daya yang bisa mereka manfaatkan gitu ya. Misalnya sekarang antara Aceh dan juga Sumatera Utara itu tentu dengan potensi minyak dan gas yang ada, kalau itu benar-benar ada gitu ya, itu mereka akan mendapatkan potensi penerimaan besar ke depan melalui skema DBH misalnya. Atau karena itu adalah wilayah kepulauan, ada juga DBH perikanan gitu ya Pak Rifki ya. Atau juga potensi-potensi yang lain, misalnya potensi pariwisata. Mereka akan mendapatkan misalnya pajak-pajak daerah dari pajak barang dan jasa tertentu untuk sektor misalnya restoran atau hotel, yang itu akan dibangun di daerah-daerah itu misalnya. Karena itu menurut kami Kemendagri, dalam hal ini Pak Mendagri, perlu memikirkan sebuah peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penegasan batas daerah ini, gitu. Apa yang mau Bang Herman dorong gitu biar polemik ini tuh bisa segera usai, karena kayaknya mungkin bagi publik juga udah cukup berlarut nih antara dua provinsi ini. Ya, memang kita sangat meyakini keputusan Bapak Presiden besok itu akan sangat bijaksana, gitu ya. Dan kita berharap dengan keputusan itu polemik ini akan berhenti, gitu ya. Tetapi bagi kami, karena problemnya tadi itu bersandar pada kepastian kebijakan, karena itu pasca pengambilan keputusan Bapak Presiden besok, kita kembali lagi ke kebijakan tadi itu, penataan kebijakan, terutama di dalam undang-undang pembentukan daerah itu benar-benar mesti memperhatikan terkait dengan detail batas daerah itu, Pak Rifki, gitu ya. Itu menurut kami perlu kita perhatikan atau menjadi pekerjaan rumah bersama besok, baik legislatif maupun eksekutif, gitu ya. Kemudian yang kedua, pasca pengambilan keputusan juga menurut kami perlu penyebarluasan informasi secara simetris, gitu ya, transparan kepada semua pihak, gitu. Tidak hanya antara masyarakat Aceh dan juga Sumatera Utara, tapi juga kepada publik di Indonesia, gitu ya. Karena kalau kita lihat percakapan di media sosial ini Pak Rifki, itu tidak hanya antara Sumatera Utara dan juga Aceh, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, gitu ya. Karena itu kita membutuhkan informasi yang benar-benar jelas dari pemerintah pusat, baik dari Bapak Presiden sendiri maupun dari Mendagri, gitu. Baik. Terima kasih banyak Bang Herman juga atas Terima kasih Bang Herman, iya. Kayak kuliah kita ya. Jadi beneran, bagi saya pribadi Bang, gitu jadi ya. kayak tahu kalau misalnya Indonesia tuh memang nggak mudah begitu untuk memetakan suatu daerah gitu. Tadi juga Bang Herman bilang ada sosiologisnya, ada historinya, bahkan ya apalagi negara kita kesukuan kan. Banyak sekali gitu kan Bang. Jadi ya selamat berjuang Bang Rifki. Selamat berjuang. Mas Herman terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Mas. Kang Herman, nuhun, makasih. Nuhun Bang. Terima kasih Mas Safi, Mbak Reza. Terima kasih. Berarti ini Ya, siap. berarti kita masih bersama dengan Bang Rifki juga. Berarti kita tinggal menantikan Ya, sebetulnya. kalau 1 jam lagi jadi penyiar juga di sini. Iya. Masalahnya kita jadi nggak Bang ada Rifki kangen lah masa lalu kayaknya. Kayak mau coba detik sore abis ini. Jangan dong, jangan didepak kitanya. Berarti kita tinggal menantikan ya Bang ya, apa putusan yang akan, termasuk juga hari ini akan dijelaskan juga oleh Kemendagri gitu ya melalui konferensi pers, dan kemudian keputusan yang ini sudah sampai ke Presiden juga dan akan diputuskan begitu ya? Atau apalagi sebetulnya Kami sih kita berharap harus tahu? Komisi 2 DPR RI sebelum masa reses kami selesai, tanggal 23 Juni yang akan datang, polemik ini udah selesai. Polemik ini akan selesai kalau kemudian pemerintah punya ketegasan. Ya. Kalaupun kemudian ada yang tidak puas, bisa melakukannya ke jalur hukum, ya kan? Tanpa kemudian harus menimbulkan riak-riak yang panjang. Tetapi saya juga menghimbau kepada Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Aceh Singkil, Bupati Tapanuli Tengah, apapun keputusannya bisa diterima. Kan nggak lucu, pemerintah pusat digugat secara hukum oleh pemerintah daerah. Walaupun itu tidak dilarang dari sisi sistem hukum kita, tapi dari sisi adab, kepantasan, dan dari sisi kapasitas kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, itu menjadi catatan tersendiri kalau sampai kemudian hal itu dilakukan. Nah, saya percaya Pak Prabowo ini punya jejak rekam yang kuat untuk mempertahankan NKRI.
ya. Punya kapasitas kepemimpinan yang tegas saya kira untuk memutuskan ini. Dan pada akhirnya kalaupun ada potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi, toh kan tetap dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Betul. Yes. Ini bukan polemik kita dengan negara lain. Betul banget Bang. Ini polemik antar kamar di dalam satu rumah. Nah itu dia. Nah, ya tinggal diaturlah oleh Bapak kita. Iya. Ya, ini batas dinding anak pertama dan anak kedua kira-kira gimana baiknya. Iya kan betul gitu. Bang. Tetangga gitu, bahkan kalau Iya. tetangga kayaknya bukan tetangga, harusnya udah bestie Kalau- tadi aku bener, bilang iya. tuh udah Jadi kalau bestie dilihat dari sebelahan. sejarah ya, kan kita Iya. tahun 45 ketika kita merdeka, Mhm. itu Republik Indonesia ini cuma punya 8 provinsi kan. Iya ketika itu. Salah satunya provinsi Sumatera kan. Jadi Yes. jadinya dulu jadi satu. Kemudian pecah lagi menjadi puluhan provinsi. Masih jadi satu tuh namanya Provinsi Sumatera bagian utara. Kalau bukan. Kalau nggak salah Aceh duluan, kemudian baru dikerdilkan menjadi Sumatera bagian utara gitu. Nah, jadi saya kira sejarah ini sejarah yang kemudian harusnya menjadikan kita semua mengintrospeksi diri atas peristiwa ini, termasuk daerah-daerah lain yang juga dalam tanda kutip masih berebut tapal batas. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Nah, pada level kami di DPR, kami tentu akan mensupport seluruh kebijakan pemerintah, dan saya berterima kasih ke Kang Herman dan kawan-kawan tadi yang mengingatkan kepada kami agar di dalam undang-undang pembentukan provinsi dan kabupaten kota itu kalau perlu ditulis koordinatnya. Nah, biar exact gitu, tepat biar gitu ya. exact gitu. Dan sebelum ditulis koordinatnya di undang-undang, para pihak diundang dulu untuk tanda tangan. Nah, biar ada dokumen, dan dokumennya kita simpan dalam Arsip Nasional Republik Indonesia. Betul Bang. Biar jelas semuanya juga, dan tentunya gitu juga ya, cocok ya. Cocok banget. Kalau gitu boleh diketok. Iya. jadi kita lagi yang nentuin. Janganlah, kita nantikan aja karena tentunya kita percaya bahwa keputusan yang akan diberikan juga akan sebijak-bijaknya tadi, seadil-adilnya, sefair mungkin juga ya, dan mudah-mudahan ini bukan menjadi pemicu riak-riak lainnya lah, jangan sampai gitu ya, apalagi masih sama Indonesia juga ya. Ini seru sekali sebetulnya ngobrol sama Bang Rifki, jadi kita kebawa chill gitu ya. Bener iya. Padahal topiknya kayak sengketa. Iya, panas. Saya nggak ada lawan ya kan. Ternyata Bang Rifki sama Mas Herman juga, sama Kang Herman asik juga. Kayak kuliah gue rasanya bener. Iya betul ya. Jadi kita di walk Jangan through. kelamaan. Iya. Karena kita belum berhak menerbitkan ijazah. Jangan dong ya. Nanti jangan-jangan kita minta tambahan SK lagi kalau gitu ya. Baiklah, tapi tentunya banyak ya Bang ternyata kasus yang seperti ini juga di Indonesia ya, 70.000 tadi sempat di-mention juga. Apakah ada kasus sejenis yang sebetulnya sudah sempat terjadi tapi selesai gitu? Kalau dalam catatan Kemendagri udah lebih dari 20% yang selesai. Oke. Dan ini kan sebetulnya oleh Kemendagri juga dianggap selesai. Yang dia menentukan Sumatera Utara itu kan. Di level provinsi juga kah Bang, atau mungkin di level lain? Ada level provinsi, ada level kabupaten, yang paling banyak level desa. Level desa ya. Bahkan tadi gue sempat baca, Banten sama Jakarta tuh pernah rebutan Pulau Seribu ya Bang? Iya. Pernah rebutan juga loh kayak, waduh. Iya sih bener, anak kedua sama anak ketiga nih bener-bener bener Bang ya, antara kamar-kamar ini. Maksudnya kalau dulu kan kita sama tetangga kan pernah diklaim tuh Bang dulu kan, Sipadan Ligitan ya Bang ya dulu kan. Maksudnya ini kan satu negara begitu, jangan sampai tadi Bang Rifki juga bilang ya udahlah, masa mau ada riak-riak lagi sih, masa mau ribut-ribut lagi sih, satu rumah ribut-ribut kan udah seru. Jangan sampai kita frustasi, kita udah nggak peduli lagi dengan tapal batas di dalam negeri. Nah, yang penting tapal batas dengan luar. Terus yang di dalam semua diambil alih oleh pemerintah pusat, kan repot jadinya kalau gitu. Iya enggak? Jadi makin nambahin kerjaan ya Bang? Iya. Sebenarnya jadi nambahin kerjaan juga. Makin banyak yang dikerjain soalnya kalau begitu ya. Termasuk juga hari ini sebetulnya kita masih akan menantikan juga press conference yang diadakan di Kemendagri juga ya. Akan seperti apa update yang dilaksanakan juga di sana. Tapi tentunya kita masih menantikan juga nih Detikers. Sementara ini masih sama Bang Rifki juga yang mungkin ada lagi mungkin yang dari Komisi 2 yang kita harus tahu. Nggak ada, gitu. karena udah habis tuh waktunya. Lu harus taat jadi penyiar.
Ya kalau kita memanfaatkan source Bang itu namanya. Mumpung kesini gitu kan kita tanyain aja ada apa nih gitu. Masalahnya tamu kita dulunya Bang Rifki ini penyiar juga. Jadi Doi udah tahu nih tuh kan. Terus dahi bersama ya. Oh ternyata udah siap nih. Oke Bang Rifki terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kita juga ya. Mudah-mudahan nanti kalau kesini tuh beritanya yang atau kisah-kisah yang dibawanya yang nggak kalah serunya pasti. Gitu ya. Tapi tentunya jangan sengketa lagi lah jangan gitu ya. Lagi ya. Tapi kalau nggak gini gue nggak diundang. Gitu juga. Ya juga. Jujur banget sih Bang. Kita break dulu Detikers, nanti mungkin abis ini kita akan kembali juga cari tahu apa yang terjadi atau yang berada di lapangan. Ada reporter kita juga di Kemendagri. Tapi sementara itu kita break dulu sejenak, nanti kita kembali lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Thank you Bang Rifki. Kembali lagi di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Guys, tadi sesuai perbincangan kita sebelumnya soal sengketa 4 pulau di Aceh dan Sumatera Utara, kita sudah terhubung bersama reporter Dian yang langsung mengabarkan dari Kemendagri. Langsung saja kalau begitu, selamat sore Dian. Selamat sore Af dan juga Iza. Yes, Dian bisa, ini lagi di Kemendagri nih ya kan? Ya betul sekali, saat ini saya sedang berada di Kementerian Dalam Negeri nih. Iya. Bisa dijelaskan atau disampaikan bagaimana tadi jumpa persnya terkait dengan sengketa 4 pulau di Aceh dan Sumatera Utara? Baik, mungkin Detikers di rumah penasaran nih apa sih tadi hasil dari pertemuan yang diadakan oleh Kemendagri terkait dengan polemik 4 pulau yang direbutkan oleh Aceh dan Sumatera. Tadinya sudah dijelaskan, kami tidak menemukan inti dari hasil pertemuannya, namun saja memang dari Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Bima Arya menyebut bahwa hasil pertemuannya menemukan novum atau bukti baru berdasarkan untuk 4 pulau ini berdasarkan nantinya historis, geografis dan juga nantinya hasil ini juga akan dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian, karena memang Tito ini tidak berada di kantor terkait dengan pendampingan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tapi juga tadi dijelaskan tidak dijelaskan secara pasti, maksud saya apa novum atau bukti baru yang ditemukan hasil dari rapat tadi. Hanya saja Bima Arya menyebut bahwa nantinya novum itu atau bukti baru itu akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian, tapi melalui proses Tito Karnavian yang akan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, seperti itu, Afif. Oke, berarti kalau begitu belum ada keputusannya sampai saat ini ya. Artinya Pak Tito mungkin nanti ketemu Pak Presiden Prabowo dulu, baru habis itu diputuskan begitu ya? Iya, memang belum ada keputusan pasti. Tadi Bima Arya pun menyebut bahwa tidak ada keputusan yang bisa dirubah ataupun yang bisa dirubah ataupun diperbaiki seperti itu, karena menurut kami hasil dari keputusan tahun 2002 itu belum final. Jadi nantinya dari Kementerian Dalam Negeri ini akan mengkaji kembali terkait putusan 4 pulau ini berada di Sumatera Utara ataupun berada di wilayah Aceh, seperti itu. Baik, berarti tentunya juga masyarakat Indonesia diajak untuk sabar menantikan gitu ya, seperti apa putusan yang juga tentunya akan menjadi bahasan dari Pak Tito ya, dari Kemendagri dan juga Presiden Prabowo begitu ya. Ada pesan-pesan mungkin, ada pesan-pesan yang mungkin tadi disampaikan oleh perwakilan dari Kemendagri mungkin untuk kami yang juga masih menantikan putusan ini. Sampai kapan mungkin kira-kira ini? Iya. Kalau untuk pesan-pesannya tidak ada pesan-pesan yang pasti yang disampaikan oleh Bima Arya, tapi memang Bima Arya tadi menyebut bahwa keputusan ini akan segera diputuskan, namun tidak disebutkan kapan pastinya keputusan itu akan diberitahu kepada masyarakat Indonesia. Tadi juga tidak dijelaskan secara pasti apakah keputusan ini akan diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto selesai kunjungan dari luar negeri, seperti itu. Siap. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak informasinya Dian. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan kalau mau pulang. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama kembali. Af dan juga Iza. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.
Aduh, jadi kangen liputan ke lapangan. Aduh, Soal mau gitu soalnya. jalan-jalan kemana emang? Nggak jalan-jalan sama saya kalau di lapangan kan jadi ketemu banyak orang Betul. gitu, ketemu banyak teman-teman wartawan. Tapi Betul. juga ya harus jaga-jaga kesehatan sih. Betul ya. Di sini juga kita nggak kalah ketemu sama sosok-sosok yang luar biasa loh. Oh pasti. Kalau tadi ketemu sama Bang Ketum, Iya, Ketua Komisi 2 Ketua DPR. Komisi 2 ya kan. Kalau habis ini kita akan ngomongin soal kesehatan juga dengan Mas Uyung dari Detik Health. Redaktur Pelaksana Detik Health. Selamat sore Mas Uyung. Selamat sore. Mas, di Sunset Talk ini kita tadi Iza sempat di awal bilang kalau ya kita sekali lagi turut berduka dengan meninggalnya seniman Gusti Wiw begitu kan. Walaupun memang almarhum ini ya kita nggak tahu kenapa bisa meninggal begitu kan, Za. Walaupun Betul, dari beberapa masih dari asumsi aja gitu ya. begitu yang diketahui mendiang ini, almarhum ini jatuh di kamar mandi begitu kan saat dini hari, terus ditemukan beberapa jam kemudian dan tidak tahu juga dari penyakit apa begitu. Tapi ya bicara soal apalagi almarhum juga masih muda, 25 tahun, 99 gitu. Dan ya tanpa mengurangi rasa hormat ke almarhum begitu, memang usia muda sekarang ini, tadi Iza sempat bilang di awal, kayaknya kalau penyakit-penyakit kayak diabetes, hipertensi, itu kayaknya kalau dulu kita kecil tuh penyakit orang tua tuh. Tapi kenyataannya yang terjadi sekarang adalah banyak juga anak-anak muda yang kena begitu, Za. Ya selain terlepas dari mendiang Gusti Wiw ini ya, maksudnya teman-teman gue juga banyak kok yang adik-adik kelas gue gitu yang, lu diabetes. Lu kok diabetes sih, maksudnya kenapa begitu ya, ternyata balik lagi gaya hidup dan segala macam gitu loh. Dan apalagi hipertensi nih yang paling bisa dibilang silent killer, ya gak sih Mas Uyung? Benar. Betul. Jadi ini apa tuh namanya, for your info dulu Detikers, bahwa sebetulnya ini salah satu dugaannya gitu ya Mas ya. Dari temuan juga dari tim redaksi juga bahwa bisa jadi salah satu penyebabnya adalah hipertensi gitu. Tapi kita mau membahasnya itu dari sisi medisnya dulu aja deh, mengenai hipertensi yang kini sudah memasuki usia-usia muda gitu. Tidak lagi stigmanya bahwa ini adalah penyakit orang tua gitu. Betul, berarti hipertensi sekarang banyak ditemui di anak muda. Ada benernya, karena memang datanya seperti itu. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan gaya hidup kan semakin kesini semakin kurang gerak lah. Terus kemudian pola makan juga semakin banyak banyak alternatif yang bisa dibilang tidak sehat. Tapi ada juga mungkin nggak bener-bener amat, karena kan ada faktor ini juga kan teknologi kedokteran semakin maju, alat pemeriksaan semakin canggih, terus kemudian akses layanan kesehatan makin luas kan. Jadi orang kalau zaman dulu orang mau periksa tensi itu harus ke mana gitu, gitu. Sekarang di rumah juga bisa kan. Bisa jadi dulu sebenarnya juga banyak, cuman karena orang nggak punya akses untuk periksa kayak gitu ya nggak ketahuan. Baru ketahuannya gitu ya. Jangankan orang dulu ya, zaman sekarang pun siapa sih yang setiap hari ngecek tensi kayak gitu kan, enggak. Biasanya orang ngecek tensi ketika ada keluhan, misalnya ada sakit apa gitu, baru kemudian ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit gitu, cek tensi, baru dia ketahuan gitu. Mungkin sebenarnya dia darah tingginya udah dari berapa bulan yang lalu, atau mungkin sudah dari tahun lalu dia kondisinya seperti itu, cuma nggak ketahuan gitu. Kalau sekarang kita cek rekening ya tiap hari ya, bukan cek tensi ya. Tensi makin tinggi itu. Iya itu. Apa jangan-jangan gara-gara itu faktornya? Ini jangan-jangan itu faktornya juga. Jadi kemana-mana jadinya. Dan Mas Yung, bisakah dibilang kalau hipertensi alias tekanan darah tinggi ini merupakan pintu gerbang masuknya penyakit seperti jantung, stroke dan lain-lain, Mas? Memang iya. Karena ya tekanan darah tinggi, tekanan darah itu kan yang terdampak apa sih, jantung. Karena yang mompa darahnya itu kan jantung. Kalau misalnya tekanannya tinggi ya kerja jantung lebih berat gitu. Nah, tekanannya tinggi, kalau misalnya ada sesuatu di pembuluh darah, risiko untuk kemudian pecah gitu kan lebih gede. Ya tekanan ban kan, kalau misalnya tekanan ban terlalu gede itu kan risiko untuk meletus gitu kan gede kan. Ya kayak gitu. Jadi kalau meletusnya di area dekat jantung ke pembuluh darah yang menuju jantung, ya jantungnya yang kena, jadi nanti serangan jantung segala macam. Kalau pecahnya di area otak, nanti sel-sel otaknya yang kita bilangnya stroke hemoragik, jadi stroke perdarahan kayak gitu. Oke, jadi dan sebetulnya banyak juga yang mengaitkan hipertensi ini atau darah tinggi gitu ya, kita sebutnya darah orang tinggi, awam sebutnya darah tinggi. Lengkapnya sih tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu gara-gara banyak makan asin, gurih-gurih, enak-enak gitu. Ada hubungannya dengan itu, Mas? Ada, pasti ada. Apa tuh? Garam kan sifatnya nyerap air kan. Nah, airnya diserap jadi volumenya tinggi. Ya kalau wadahnya segitu-segitu aja, terus kemudian volumenya lebih besar kan tekanannya lebih gede. Gitu.
ini penyakit yang turunan kah? Enggak, Atau kondisi yang gaya turunan? hidup, mostly gaya hidup. Oke. Kalau dibilang keturunan, ada beberapa orang dengan variasi genetik tertentu yang dia lebih rentan, ya. Ada faktor itu, ya. Tapi yang lebih besar pengaruhnya adalah orang punya genetik rentan darah tinggi, tapi kalau misalnya gaya hidupnya sehat, terus kemudian pola makannya juga baik, ada kemungkinan dia nggak darah tinggi gitu. Lebih mungkin orang kena darah tinggi ketika dia nggak punya variasi genetik itu, tapi pola hidupnya tidak sehat kayak gitu. Itu lebih ngaruh gitulah ininya. Dan gejalanya Mas, apa Mas? Maksudnya hipertensi ini kadang kan orang taunya cuman hipertensi, aduh pusing nih, sakit kepala, lu hipertensi. Kan suka gitu kan Mas. Atau jangan-jangan marah-marah mulu nih. Iya, marah-marah mulu nih, ngegas mulu nih orang. Kalah nih gas melon ya kan. Gejalanya tuh apa Mas? Apakah memang pusing setiap pusing hipertensi atau enggak juga, atau yang paling bener ya? Yang paling bener adalah kalau gejalanya adalah kalau dicek tekanannya tinggi. Iya. Berarti harus pakai tools dong, harus pakai alat. Emang gitu. harus yang dari bener itu. itu. Soalnya kalau misalnya pusing terus kemudian dibilang itu gejala tekanan darah tinggi, duitnya habis juga pusing ya. Maksudnya gitu itu nggak spesifik gitu loh. Maksudnya ada banyak faktor gitu. Celakanya adalah ketika orang mengalami keluhan tertentu gitu, misalnya pusing kayak gitu. Itu terjadi ketika darah tingginya itu sudah menyebabkan sesuatu di bagian yang terasa sakit gitu, misalnya tengkuknya sakit gitu misalnya. Itu tekanan darah tinggi terus kemudian ada sumbatan di sini, nah kerasa sakit gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada sumbatan atau tekanan darah tinggi tapi mengalirnya masih lancar-lancar saja, ya most likely nggak merasakan apa-apa, nggak merasakan gejala apa-apa. Tapi dia tetap rentan mengalami, ya itu tadi ya namanya ban dengan tekanan berlebih gitu kan. Kadang-kadang lancar jalan aja lancar gitu kan, paling agak keras-keras dikit kayak gitu. Tapi ketika ada sesuatu, iya tahu-tahu meletus gitu aja. Iya. Bahkan tekanan darah yang normal itu biasanya sekitar 120/80 mmHg Mas ya? Ya, milimeter Hg. Jadi ukurannya kan tekanan air raksa. Hg 120/80 ya. Berarti kalau misalnya di atas itu udah masuk hipertensi. Di atas itu ada stagingnya. Jadi hipertensi ada stagingnya 120/80 sampai 129 itu kalau tidak salah itu ada beberapa klasifikasi sih, tapi kurang lebih antara 120 sampai 229 itu digolongkan sebagai elevated atau prehipertensi. Nah, di atasnya itu hipertensi tahap 1 gitu. Nah, nanti tahap 2. Nah, yang paling fatal itu biasanya kalau sudah di atas 180. 180 per berapa ya? Aku sistoliknya diastoliknya berapa? BPM. itu krisis. Ya? Jadi harus emergency. Oh, iya bahaya. Ya sibuk banget tuh jantung jadi. Tekanan bukan denyut jantung, itu dua hal yang berbeda. Tapi bisa saling berpengaruh. Kalau misalnya tekanannya tinggi, denyut jantungnya bisa lebih besar karena kerja jantungnya kan jadi berat kan. Ya. Gitu. Termasuk juga orang-orang yang punya kerentanan lebih besar dibanding yang lain. Apa biasanya orang-orang yang rentan kayak gimana? Obesitas, kurang olahraga, pola makan tidak sehat. Gula, garam, lemak itu hipertensi. 3 besti berbahaya ya. Saling ngaruh sih. Yang berpengaruh langsung memang garam. Tapi gula juga iya, karena gula itu kan kalau misalnya orang kena diabetes, yang kena apa? Ginjal, fungsi filtrasi terganggu. Tekanan darahnya kena juga gitu. Lemak kalau misalnya dia nyumbat pembuluh darah, ya tekanannya jadi tinggi juga karena yang harusnya lancar kesumbat. Selang kalau misalnya dipencet gitu kan tekanannya gede kan, nyemprotnya jadi lebih jauh gitu kan. Nah itu kan karena ada sumbatan. Nah pembuluh darah gitu juga, kalau misalnya ada tumpukan kolesterol di pembuluh darah, ya alirannya jadi mampet, tekanannya meningkat gitu. Dan soal makanan Mas, junk food itu emang garamnya banyak sekali Mas ya? Gue pernah baca sih kalau nggak salah gitu, apa kayak makanan junk food ya, you name it lah, junk food segala macem. Itu katanya memang salah satu yang bahayanya hipertensi di situ Mas, karena kandungan garamnya tinggi gitu-gitu ya Mas ya? Garam, minyak juga kan, minyaknya juga kan semuanya deep fry. Gitu. Iya. Bahkan sebenarnya garam tuh kan Na ya, natrium ya. Garam natrium, yang garam meja kita kenal sebagai garam meja itu natrium klorida. Kayaknya agak sulit untuk menghindarinya. Sulit, ya memang tidak harus menghindari sama sekali sih, karena somehow kita juga butuh sebenarnya. Tapi dalam batasan butuh untuk menjaga elektrolit tubuh kayak gitu. Tapi ada takarannya, jadi ada guideline-nya dari Kemenkes juga, ada berapa miligram per hari gitu, itu ada takarannya. Cuman kalau misalnya orang udah punya riwayat hipertensi, mesti lebih rendah dari itu. Jadi intinya sih kita harus tahu asupan garam kita tuh berapa, karena kadang-kadang kita nggak nyadar dari
makanan sehari-hari kalau yang kita masak sendiri kita tahu berapa yang masuk gitu. Tapi kalau misalnya kita beli kita nggak selalu tahu dan dari makanan yang kita nggak identikan itu dengan gula, tidak identikan itu dengan garam. Sebenarnya itu juga mengandung garam itu. Jadi yang kita tidak perhitungkan. Salah satu yang aku baru tahu kandungan garamnya itu tinggi adalah kecap manis. Masa? Kecap Kan manis, iya ternyata kandungan natriumnya tinggi itu. Iya, kayak gitu. Even cendol pun karena apapun yang manis, apapun yang enak itu most likely dari garam sih biasanya. Kecuali makan asam garam. Kehidupan. Ya. Tapi itu juga belum tentu enak loh. Asam garam kehidupan kan harus dilalui. Iya, asamnya kan yang gak enak, garamnya kan gurih. Bener. Nah Mas, kalau misalnya penyakit hipertensi ini bagaimana sih Mas cara kita mencegahnya gitu? Tekanan darah tinggi ini. Jaga berat badan, ya saya juga termasuk sih yang dapat peringatan juga harus menurunkan berat badan, terus gaya hidup, pola makan itu tadi menghindari garam, gula, lemak kayak gitu, terus cukup tidur itu juga ngaruh banget karena itu ngaruhnya nanti ke metabolisme kan. Orang makan garam dengan porsi normal secara alami sih tubuh bisa memetabolisme ya, maksudnya kalau misalnya kelebihan dibuang kayak gitu. Tapi kalau misalnya metabolismenya tidak normal ya ada kemungkinan numpuk kayak gitu, jadi lebih challenging buat sistem metabolisnya kalau kurang tidur. Tidur penting. Tidur iya sih. Kalau penyakit luar gitu ya kan kelihatan ya, atau demam kan kerasa gitu. Iya, panas badannya. Kalau orang hipertensi tuh kelihatan gak sih? Kelihatan kalau diukur. Kalau iya memang harus hanya untuk dengan mata telanjang gitu Mas, bisa nggak kayak wah ini hipertensi kayak orang nih? Enggak ya, susah ya. Kalau hiperaktif kelihatan ya. Iya banget dong. Kecuali orangnya kemana-mana bawa tensi. Oh iya benar. Bisa tapi lebih ke ngapain ya? Bisa jadi tren baru tuh. Pakai alat tensi kemana-mana. Alat tensi yang biasa gitu kan Mas, yang diseret terus. Aduh kapten kali ya ada ininya di sini. Kan variasinya macam-macam, variasinya kan banyak kan sekarang. Kalau dulu kan mesti yang dipompa gitu, kalau sekarang ada yang tinggal gitu. Ada juga yang nempel terus di sini. Nah biasanya kalau yang misalnya udah punya riwayat hipertensi dan harus terkontrol banget, dia kemana-mana memang bawa. Banyak teman saya yang seperti itu, yang memang usianya masih muda, terus ya setiap saat dia harus ngukur gitu, habis makan apa habis ngapain gitu, habis beraktivitas gitu, ngukur. Ada saran mungkin untuk orang yang masih takut ngecek karena sebenarnya nggak kenapa-kenapa, tapi justru nggak mau ngecek karena takut ketemu apa-apa. Itu dia yang saya bilang, zaman dulu mungkin nggak banyak yang kena di usia muda karena takutnya itu tadi, jangan-jangan karena nggak ngecek aja gitu. Ya nggak dicek juga tetap akan jadi penyakit gitu kan, jadi ya ngapain juga takut kalau saya sih. The sooner you know, the better gitulah ya. Iya, begitu tahu, taruhlah kamu masih di tahap di stagingnya masih prehipertensi kayak gitu. Bisa dipertahankan supaya nggak naik ke hipertensi kayak gitu. Hipertensi juga kalau misalnya masih stage 1 bisa dipertahankan supaya nggak naik ke level 2 kayak gitu. Berarti kalau Mas ini aku pertanyaan orang awam aja Mas ya. Kan memang di klinik tuh ada check up gitu kan, medical check up, bisa ukur tensi segala macam. Tapi kan namanya tensi bisa kita dalam tanda kutip mainin lah gitu. Mungkin pas dia kayak pas Covid. Ingat dulu Covid kalau pas kita mau disuntik vaksin, tensinya kan diukur tuh Mas. Nah itu ada saudara aku yang karena udah tua Mas, ibu-ibu, dia setiap datang ke sana deg-degan terus, tensinya tinggi, nggak boleh disuntik. Nah berarti kan orang-orang mungkin kalau misalnya ya tadi Iza bilang orang ada yang takut nih, tapi gue penasaran nih, gue mau datang. Tapi karena dia datang dia deg-degan, tensinya naik. Itu gimana Mas? Apakah itu emang orangnya yang salah atau gimana ya, maksudnya berarti ini tensinya nggak bener dong ketika dia, bukan nggak bener sih, maksudnya nggak tepat gitu ukurannya karena dia deg-degan begitu Mas. Ada istilahnya kok itu sebenarnya. Jadi kalau pengukuran tensi itu paling ideal memang dilakukan di rumah ketika orang merasa paling rileks kayak gitu. White coat syndrome atau apalah gitu, ada istilahnya itu. Kalau misalnya orang nervous di ruang periksa kayak gitu, atau dokternya galak apa gimana kayak gitu, itu kan ada kekhawatiran itu berpengaruh. Jadi idealnya kalau misalnya memang ada indikasi tekanannya kok tinggi, idealnya itu ada pemeriksaan berikutnya. Jadi kalau misalnya beberapa kali periksa itu konsisten tinggi terus, ya itu berarti ada masalah. Tapi kalau misalnya cuman sekali tinggi, ya itu tadi bisa jadi karena faktor tertentu, atau habis beraktivitas atau habis ngapain kayak gitu, itu juga. Berarti saat rileks tuh paling tepat Mas memeriksanya. Paling ideal sih kayak gitu. Jadi santai aja ya kan, karena kayak lebih gampang cek tensi daripada cek gula darah. Ya kan kalau gula darah kan dilukain, kalau
cek hipertensi kan cuma dipencet-pencet doang. Berarti cek hipertensi habis gajian, kan relax tuh. Bener. Nah, iya kan bener kan? Tapi belum bayar cicilan dong. Nah itu tinggi lagi. Sebelum ngecek cicilan. Gitu ya. Sebelum ngecek tagihan. Ini kita sambung lagi juga dengan kepergian almarhum Gusti juga gitu yang dikabarkan juga ada jatuh di kamar mandi gitu ya. Apakah ada hubungannya juga dengan hipertensi? Apakah kemendadakan itu atau nggak tahu hilang keseimbangan, hilang kesadaran itu hubungannya dengan hipertensi? Terlepas dari kasus ini ya, jatuh di kamar mandi itu memang identik dengan dampak fatal. Jadi hampir selalu kematian itu ditemukan ketika orang jatuh di kamar mandi dan pagi hari, kadang-kadang seperti itu. Ada dua kemungkinan, dia jatuh karena kolaps, misalnya stroke atau serangan jantung, lalu ditemukan sudah tidak ada sudah tidak bernyawa kayak gitu misalnya kayak gitu. Atau dia kepleset jatuh terus sekarang jatuh, nggak ada. Jadi ada dua kemungkinan, jadi jatuh terus kemudian fatal atau justru dia mengalami fatality terus kemudian jatuh gitu. Jadi ada dua kemungkinan dan itu memang dari statistik memang pagi hari itu kemungkinan orang jatuh kan ngantuk segala macam kayak gitu kan. Terus serangan jantung juga menurut statistik ada data yang menunjukkan bahwa pagi hari itu lebih banyak yang mengalami itu. Stroke, serangan jantung kayak gitu. Tapi itu menarik juga sih, jatuh di kamar mandi itu di mesin pencari itu search volume-nya juga tinggi sih. Iya. Karena sebetulnya juga bukan untuk mewajarkan, tapi ini cukup sering terjadi gitu ya. Yang most likely memang terjadi pada elderly gitu atau orang tua juga gitu. Jadi ya sekarang kayaknya penyakit juga tidak pandang usia gitu ya. Tidak pandang gender juga, jadi hal yang paling baik adalah jaga kesehatan sih ya maksudnya gitu ya. Mau punya tendensi atau punya rentan atau tidak juga tetap aja gitu menghantui, karena segala sesuatu yang kita konsumsi enak semuanya. Enak, itu bahaya, yang enak-enak tuh bahaya. Perlu gak sih, seberapa penting kita ngecek label gizi yang di belakang tuh? Label nutrisi, ya penting. Nutrition facts tuh. Paling enggak untuk tahu yang masuk ke tubuh kita itu apa gitu loh, apa dan berapa gitu. Menghindari sama sekali juga enggak harus amat sih, maksudnya hidup cuma sekali, masa ya mau menderitanya doang gitu kan. Nyari enak kan sah-sah saja. Yang penting tahu porsinya gitu kan. Jangan sampai kita kemasukan sesuatu yang kita enggak nyadar, itu aja lah intinya. Kalau kita sadar bahwa itu ada garamnya dan kita masih bisa mentoleransi itu, ya udah enggak apa-apa gitu. Gula juga kayak gitu, kalau misalnya kita ukur ini kita minuman bersoda gini ada gulanya segini, tapi aktivitasku tinggi, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sadar yang masuk ke tubuh kita itu apa itu. Jangan sampai kita minum sesuatu tanpa tahu bahwa itu gulanya tinggi gitu aja sih. Gimana cara ngasih tahu orang yang sudah tahu dirinya hipertensi atau misalnya dia sudah pradiabetes atau diabetes, tapi tetap ngeyel, makannya enak, olahraganya males gitu. Gimana cara ngasih taunya ya? Ya nggak usah dikasih tahu. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya dia udah tahu dulu apa belum. Kalau misalnya udah tahu tapi dia memilih itu, ya kita bisa apa gitu kan. Misalnya ngingatin boleh, tapi kalau misalnya diingatin tersinggung, ya ngapain dia tubuhnya sendiri. Bilangin ke KDM aja biar masuk barak. Kan berolahraga masuk barak kan. Oh iya benar. Iya kan bener kan. Kira-kira sebaraknya sama yang kayak gimana tuh? Sama yang sama-sama juga? Sama Barack Obama kalau Beda dong. Tapi tadi menarik pernyataan Mas Uyung kalau penyakit itu masuk lewat mulut. Karena dulu gue pernah baca komik Kung Fu Boy dulu. Wow. Ada si Chin Mi, dia pernah ada satu lawannya pernah bilang gini, bencana muncul dari mulut, penyakit masuk lewat mulut. Jadi memang ya kita harus beneran ini Mas ya, mulai memfilter Mas ya. Seberapa apapun usia kita lah. Maksudnya ya mungkin kan Detikers yang lagi mungkin masih SMA gitu, kayak aku masih muda makan aja semuanya. Tapi guys, tolong kita harus jaga kesehatan kita ya. Tidur teratur, jaga asupan nutrisinya. Tidur cukup tadi. Betul. Ronaldo juga tidurnya banyak dia. Cristiano Ronaldo. Ya duitnya udah banyak. Enggak, bukan dia. Enggak, dia umur 40 masih bisa main 90 menit, salah satunya karena tidur. Dia tidur dijaga, dan ini Mas tidur siang Mas ya. Itu penting juga ternyata Mas ya. Power nap. Siesta time itu. Penting buat yang bisa. Iya buat bisa. Kita kan gak mungkin. Masa ntar di Jack gak ada berita kan gak bisa. Gak ada Detikcom gak update gitu. Tapi bisa sih curi-curi gitu. Curi-curi. Oh iya. Power nap, tapi kan 15 menit. Mestinya bisa kali ya. Makanya aku pegelnya agak tinggi terus dipasangin macam-macam gitu biar gak kelihatan. Iya. Dan anti peluru juga ya Mas ya. Ini orang di belakang gua masalahnya udah. Gua tahu banget kalau
Uyung mana ya? Lagi bobo. Itu upaya menjaga kesehatan kan. Itu gue bilang makanya Maybe jangan ngomongin Mas. Ini lagi bukan atlet soalnya kan. Baiklah Detikers, thank you so much sudah. Iya loh, gak kerasa ya obrolan kita. Hore-hore banget. Sore ini ya. Dan terima kasih Mas Uyung. Thank you Mas Uyung. Semoga kita sehat selalu ya. Semoga kita juga bisa menjaga kesehatan, konsisten juga jaga kesehatan. Mahal. Juga gitu. Ember. Sakitnya yang mahal, kesehatannya kan murah. Iya kan Mas ya? Sehat tuh murah tuh kan Mas. Jalan kaki gak harus bayar. Iya, yang mahal menghirup udara pagi, berjemur. Udara di mana dulu? Iya. Nah, gue baru mau bilang kalau berjemur jadi Nusa Dua, beli tiket dulu berarti kan. Itu dia ya. Ya udah Detikers, kita besok balik lagi ya. Yes, di jam yang sama dan waktu sampai yang jam sama. 5:30 sore. Waktunya Eiza Magfira pamit. Hai Farhan cabut. Terima kasih Mas Uyung. Terima kasih kalian bertugas. Dan bertemu lagi besok di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.